Gurunda. Iya, Di yang di video apa Maafin. gitu. Insya Allah dimaafin sama Bang Zuma. iya. Islam itu diajarkan untuk selalu memaafkan. Alhamdulillah bisa ngobrol sama Bang Zuma. Iya, alhamdulillah, masya Allah. Iya, ukhti Lisa Maryam. Iya. Habis operasi kanker Gurunda. Sekarang udah mulai perbaikan jaringan. Alhamdulillah. Iya, Semoga iya. cepat pulih ya. Cepat Iya, pulih, insya cepat Allah. sehat. Kita doakan semoga secepatnya sembuh. Kayak ada haleluya di bawah tadi. Tidak apa-apa, Lisa sebentar di sini. Iya. Iya, Bisa nggak dibawa apa-apa. dulu ya, Dek. Dia nggak boleh terlalu banyak ngomong kamu soalnya. Iya benar. Heeh. Lagi pemulihan. Bi, kamu dibawa dulu ya, Bi. Iya, turun dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Mualaf dia, Mualaf. Bang Abi. Saya baru di TikTok itu saya kenal dia sebelum dia sakit. Saya pernah baca dia komen di videonya Gurunda yang dia ini marah. Waktu dia masih jadi Kristen. Itu pernah. Aku sempat kaget. Gitu ya? Oh, dia begini gitu. Gitu. Kebanyakan rata-rata mualaf ini dari Katolik semua ya. Kebanyakan, Iya. kebanyakan. Iya. Syariatnya Contohnya kan kayak Vincent. iya. Belajar syariat udah waktu itu kan. Sekarang udah alhamdulillah nggak apa-apa. Kayak semalam juga itu Pak Dokter Samuel itu bagus benar orangnya. Baik. Katanya Bang Zuma mau ada acara ya Bang? Selesai Idul Adha. Iya. Rencana tanggal 30 12 teman-teman mau ke Makassar, yang ada kesempatan aja sih. Bang Palopo dekat itu Bang Palopo. Dekat tinggal lampu merah naik ke arah Bilibili naik. Iya. Saya di Jembatan Betul Kembar. itu Bang Zuma. Ini Iya, ada gosip-gosip bahwa katanya Ustadz Tahta juga setelah Idul Adha. Gosip hoak. Gosip terus hoak ya Bang ya. Hoak jangan dipercaya Bang. Ya ini gosip-gosip hoak yang diusahakan agar bisa dipercaya. Katanya Mbak Nora mau taruh juga di Makassar. Astagfirullah. Bang Palopo, Sama siapa tuh hoax dari mana lagi tuh Bang Palopo? Sama siapa? Perjelas Ada, dulu. Den. Datanya dari mana? Datarannya dari mana datanya? Konsumsi pribadi tidak boleh itu konsumsi pribadi. Asumsi. Udah gosip hoak asumsi. Katanya lagi. cukup sekali aja Bang Palopo. Hah? Cukup sekali aja orang Makassar. Jangan lagi. Makanya saya bilang cari orang Makassar, janganlah cari orang jauh-jauh. Jangan Ki lagi. Udah berlalu itu. Udah punya Ya udah pengalaman. cukup saya makan kapurung ya. Oh ya, bisa bikin kapur nanti tuh di atas. Iya. Iya, iya, Bisa. iya, Bisa. Nanti kita bawa ke Purung Masamba, kampungnya Bang Zuma. Kapur Masamba. Sagu. Iya, masya Allah. Ada di Sagu nanti kan ambil dari bawah. Iya, iya. Iya. Kita ajarkan teman-teman kita makan sagu, Sagu. makan kapurung. Iya. Kamu balik mati ala kuasa. Iya, Iya. balai mate. Apa tuh artinya bale mate? Ikan mati. Balik mati. Ikan mati. Doain saya dapat rezeki ya Gurunda biar saya ke sono ya. Amin.
Jual yang ada aja dulu, Bi. Lu Emang kapan Makassar lagi? lumayan jauh loh. Jual apaan? Tapi kalau yang dari Jakarta enak loh Bang Abi, yang dari Jakarta. Yang kita yang dari Medan ini susah, jauh. Kalau naik Transit kapal dulu di 3 Jakarta, baru ke ujung hari. pandang. Seminggu perjalanan. Di sananya 3 hari kali ya, Gurunda ya. Emang ya? Rencananya gitu teman-teman, 3 hari minimal. Iya. Kan ada di Naik table kapal itu, laut, Bi. naik kapal laut. Ada yang naik kapal laut, ada yang naik pesawat. Tadi ada yang bertanya terkait Kristen Katolik. Iya. Ya kalau dasar pijakan kita itu, ya kita tidak kemudian masuk ke ranah internal mereka. Kita hanya melihat dari aspek luarnya saja berdasarkan Al-Quran. Di dalam surah Al-Ma'idah diterangkan di dalam ayat 14, seperti yang semalam kita sampaikan kepada saudara kita Katolik Samuel. Di situ Allah menjelaskan dengan sangat rinci bahwasanya ada kebencian, ada permusuhan di antara internal mereka sampai hari kiamat. Dan ini sudah 2000 tahun, sampai hari ini masih nyata kebenaran Al-Quran. Sedangkan Rasulullah Muhammad SAW sebelum kemudian menyampaikan Al-Quran surah Al-Ma'idah ini, itu tidak pernah kemudian mempelajari tentang Katolik, mempelajari tentang Kristen, apalagi hal-hal yang terkait dengan hati mereka sendiri, hati orang Romawi dan orang-orang Katolik Roma dan juga orang Kristen. Jadi ketika Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, wa minal ladina qalu inna nasara akhasna mitsaqahum fanasu hazzam mimma zukkiru bi fagrayna bainahumul adawah wal ba'da ila yaumil qiyamah fagrayna bainahumul adawah wal ba'da ila yaumil qiyamah. Artinya Allah kemudian menyatakan kepada kita umat Islam dari sejak 1400 tahun silam bahwa antara golongan-golongan ini yang mengaku mereka ini adalah pengikut Yesus Nasrani, ada permusuhan dan kebencian di antara mereka. Nah, itu bisa kita lihat. Kalau di Islam, dari mazhab manapun kemudian ketika mereka beribadah, mereka bebas ibadah di masjid manapun. Tapi kalau di mereka itu adalah hal yang tabu ketika seorang Katolik ibadah di gereja yang lain, begitu juga sebaliknya. Maka oleh karena itulah kemudian Rasulullah Muhammad SAW kedatangannya diinformasikan oleh Allah kepada mereka ahli kitab. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyin lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'fu an katsir. Jadi Rasulullah Muhammad SAW diberitakan, diseru ya untuk menyampaikan kepada Bani Israel, dalam hal ini ahli kitab yang mengaku sebagai pengikut Nabi Isa alaihissalam, bahwa Rasul kami, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW, datang kepadamu kemudian untuk menjelaskan sebagian daripada apa yang kalian sembunyikan. Itu yang dijelaskan oleh Al-Quran, bahwa mereka menyembunyikan kitab, tetapi isi kitab mereka itu kemudian diuraikan sebagian dari Rasulullah dan sebagian juga dibiarkan oleh Rasulullah. Lalu penekanannya, sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Cahaya ini adalah Islam dan kitab ini adalah Al-Quranul Karim. Nah, mungkin sahabat-sahabat ini, kenapa mereka ini, kalau kita tinjau dari aspek logika akal sehat manusia, seakan-akan mereka nggak sampai kepada logika. Beragama tidak menggunakan logika. Apa yang menyebabkan? Nah, jawaban simpelnya kalau dari saya, kalau saya ditanyai, karena mereka mensifati sifat yang dianut oleh Fir'aun. Jadi Fir'aun itu di dalam Al-Quranul Karim, ini sambil kita nunggu teman-teman Kristen yang lain untuk menanggapi ini ya. Ada suara noise. Oh iya, bentar. Di dalam Al-Quranul Karim surah As-Sukhruf
di sana sangat jelas dikatakan oleh Allah, fastakhaffa qaumahu fa'ata'u. Jadi Fir'aun di situ diceritakan oleh Allah dengan perkataan Fir'aun, dengan ajaran Fir'aun, maka kemudian Fir'aun mampu mempengaruhi kaumnya. Sehingga kaumnya menuhankan Fir'aun. Kaumnya menganggap Fir'aun itu Tuhan. Aspek apa yang kemudian menjadi dasar yang digunakan oleh Fir'aun untuk mempengaruhi kaumnya? Aspek yang utama adalah kebodohan. Nah, Fir'aun kemudian menjajal pengikutnya, menjajal penyembah-penyembahnya atau kaumnya dengan membuat mereka ini bodoh. Ketika kaumnya Fir'aun sampai kepada kebodohan, maka apa yang kemudian diajarkan oleh Fir'aun diaminkan oleh mereka. Maka Allah mengatakan, innahum kanu qauman fasiqin. Kaumnya Fir'aun itu adalah kaum yang fasik. Kenapa? Karena fasik ini identik dengan jahil. Jahil ini identik dengan kebodohan. Mereka bodoh dari segi logika terhadap pencipta. Nah, ini yang terjadi pada rekan-rekan kita, sehingga di dalam kitabnya pun dikatakan, yang sering kita baca 1 Korintus 4 nomor 10, bahwa mereka bodoh karena Yesus. Sama, kaumnya Fir'aun juga bodoh karena Fir'aun. Jadi dengan perkataan Fir'aun kemudian mampu mempengaruhi kaumnya sehingga mereka patuh kepada Fir'aun. Fastakhaffa qaumahu fa'ata'u. Itu jelas diterangkan Al-Quran. Mempengaruhi kaumnya, mengajak kaumnya untuk meneladani dirinya, untuk menuhankan dirinya atas kekuasaan yang dia punya, sehingga mereka secara terus-menerus kaumnya ini menolak kerasulan Nabi Musa alaihissalam dan menyimpang kepada ajaran yang fasik, yaitu mempertuhankan daripada manusia bernama Fir'aun. Apa yang menyebabkan kaum Fir'aun menuhankan Fir'aun? Kebodohan, kejahilan. Apa yang menyebabkan kemudian mereka orang ini menyembah kepada anak Maryam? Itu sama. Kefasikan, kejahilan, yang kemudian jahil itu adalah bodoh ya. Yang kemudian dikatakan bahwasanya di dalam 1 Korintus itu jelas sekali bahwa kita bodoh karena Yesus Kristus. Ini data yang kemudian dituliskan di dalam kitab sahabat-sahabat kita, karena mereka memang mensifati hal demikian. Dan kita bisa buktikan ketika kita tanya, Tuhanmu ada berapa? Ada satu. Coba kamu uraikan yang satu itu yang mana? Disebutlah mereka Tuhan. Dan ternyata di situ ada 3 pribadi yang berdiri sendiri dengan entitas, kualitas, kemudian satu sama yang lainnya itu tidak bisa disatukan atau disetarakan. Di dalam 1 Korintus 4 nomor 10, kami bodoh oleh karena Kristus. Ya, bodoh itu dalam bahasa Yunani moros, bukan maros ya, tapi moros. Kalau maros itu kabupaten yang ada di Makassar. Moros itu bodoh atau kebodohan atau jahil. Jahilun dalam bahasa Arab. Oleh karena itulah kemudian ketika dikatakan kami bodoh oleh karena Kristus, ya sama. Sekiranya mungkin kaumnya Fir'aun bisa berbicara, maka kaumnya Fir'aun yang ada saat ini pun akan mengatakan kami bodoh karena Fir'aun. Fir'aun yang telah membodoh-bodohi kami, sehingga kami menuhankan daripada Fir'aun. Nah, kalau kita melihat dari aspek logikanya, kaumnya Fir'aun menyembah Fir'aun karena Fir'aun yang memerintahkan. Fir'aun yang memerintahkan, Fir'aun yang mengajarkan dirinya bahwa dirinya maha kuasa, maha bisa membunuh dan bisa memberi hidup, bisa mematikan, bisa menghidupkan. Sehingga orang-orang bodoh yang hidup pada zaman itu mempertuhankan Fir'aun. Itu karena Fir'aun yang ngajarin. Kalau tetangga kita yang sebelah ini
bukan anak Marianya yang mengajarkan untuk dituhankan, tapi ada oknum lain. Ya, itulah yang kemarin yang kita bahas tentang orang Farisi. Orang Farisi si jago tafsir yang kemudian mendirikan sebuah sekte, di mana sekte itu mendudukkan daripada anak manusia itu selaras dengan Tuhan pencipta langit dan bumi. Ya, jadi kalau kita ditanya, ya saya katakan itu antara Dewa Molok dengan Fir'aun. Saya kira gitu, sahabat-sahabat sekalian. Mungkin ada yang ingin menambahkan. Silakan. Oten banyak di kumal-kumal lain, kenapa nggak masuk ke sini ya? Tadi di roomnya Dalmo Bang, si Trewira. Masalah Isa Al-Masih itu kan yang direvisi di edisi 2011. Iya, Membantah betul. bahwa kesalahannya ada di LI. Jadi bukan di Alkitabnya katanya kan. Nah, bingung lagi saya itu Bang. Iya, Di edisi 2011 kan Jadi Yesus nama itu nama dituliskan. nama Kristus ini dari mana sebenarnya nih? Kristus ini dari mana nih? itu dia. Padahal kalau kita melihat ya dari aspek munculnya kemudian kesalahpahaman itu karena ego. Karena kalau kita melihat asal-usul nama Yesus dan Isa, itu jelas sekali kalau kita di Al-Quran. Al-Quran dalam bahasa Indonesia, dalam arti terjemahan dalam bahasa Indonesia, kalau diarabkan itu kan jelas Isa, itu tetap aja sama. Nah, sedangkan kalau dalam bahasa Yunani menjadi Yesus. Nah, yang perlu mereka sadari di sini, penggunaan nama Isa atau Yesus itu bukan kemudian digunakan oleh orang Arab. Bukan pula nama sosok ini, maksudnya sosok yang ditunjuk sebagai Isa dan sosok yang ditunjuk sebagai Yesus itu sekali lagi saya katakan bukan orang Arab dan juga bukan orang Yunani. Berarti antara Isa dan Yesus harus dikembalikan kepada tempatnya. Nah, kalau dia orang Ibrani, apalagi dia dari suku Yahudi, ya sudah sewajarnya bila nama asli sosok yang disapa dengan Yesus atau Isa itu mempunyai nama asli atau nama Ibrani. Itu dulu. Jadi Nabi Isa alaihissalam bukan orang Arab, Yesus Kristus bukan orang Yunani. Oleh karena itulah kemudian ya Isa ataupun Yesus harus dikaji. Dari mana asalnya? Kok bisa jadi Isa? Kok bisa jadi Yesus? Nyambung tidak dengan bahasa atau nama asli orang Ibrani? Apakah Isa nyambung ke Ibrani atau Yunani Yesus nyambung ke Ibrani? Satu-satunya harus gugur di situ, atau paling tidak satu-satunya harus diimani, dipahami bahwa ada satu nama palsu yang ada di sana. Jadi kalau kita melihat secara histori, bahasa pergaulan sehari-hari masyarakat Ibrani di Palestina pada abad pertama sebelum Masehi sampai pada abad pertama Masehi itu jelas adalah bahasa Aram. Bukan lagi bahasa Ibrani, karena bahasa Ibrani itu adalah bahasa sakral, bahasa kitab suci yang sudah jarang yang menuturkan itu sampai hari ini. Jadi bahasa Ibrani itu hanya digunakan sebagai bahasa kitab suci aja. Bahasa sehari-harinya di sana di Palestina atau di Yerusalem itu adalah bahasa Aram. Nah, pada masa itu bahasa Ibrani ya hanya ada di dalam kitab-kitab keagamaan, dipakai sebagai bahasa keagamaan. Nah, untuk itulah kemudian jelas nama panggilan sehari-hari sosok yang dikenal dengan Isa, dengan Yesus itu adalah nama Ibrani yang dibaca dengan bacaan Aram. Sama seperti ketika kemudian nama dalam bahasa Indonesia yang dibaca dengan bacaan Inggris. Sama itu. Lalu bagaimana kemudian pemahamannya supaya kita bisa meluruskan nama Ibrani dan nama panggilan Aram menjadi nama Isaus, nama Yunani atau nama Isa di dalam bahasa Aram. Kalau kita mau jelaskan itu runut, itu panjang penjelasannya. Akan tetapi kalau kita berbicara mengenai sosok yang dikenal dengan sebutan Yesus atau Isa, itu asal katanya adalah Yahosua. Itu nama panjang. Yesua bentuk pendeknya. Nah,
Lalu eh, yang perlu dipahamkan kepada teman-teman kita di sebelah, bahwasanya pada masa itu bahasa Yunani memang menjadi bahasa ilmu pengetahuan, bahasa pergaulan antar bangsa. Karena itu disebut sebagai bahasa, kalau sekarang ini bahasa Inggris lah, bahasa internasional. Nah, dengan begitu peranan bahasa Yunani pada masa itu mirip dengan peranan bahasa Inggris pada hari ini. Daerah Galilea yang dihuni kemudian oleh berbagai bangsa, termasuk bangsa-bangsa yang tidak bisa berbicara Aram, ya komunitas mereka menggunakan bahasa Yunani. Lalu kemudian terkait dengan penamaan Yesus, itu terpengaruh dengan bahasa Aram, dialek bahasa Aram yang tadinya asalnya dari bahasa Ibrani. Lalu bagaimana? Kok bisa jadi Isa? Nah, kata Iso atau Yesua dalam bahasa Ibrani kemudian berubah menjadi Iso dalam bahasa Aram Timur. Inilah yang kemudian menjadi sumber penamaan Isa di dalam Al-Quranul Karim. Jadi Isa, kemudian Iso, kemudian Yesua. Jadi masih ada jelas sekali secara histori bahasa itu jelas karena ada 3 bahasa serumpun, Ibrani, Aram, dan Arab. Yunani nggak masuk. Yunani tidak masuk dalam lingkaran itu. Jadi ketika berbicara mengenai nama Isa itu sudah benar. Udah benar Nabi Isa itu udah benar dari susunan bahasa, lalu kemudian dari pemindahan kata dari bahasa Ibrani kemudian ke Aramaik, kemudian pindah ke Arab. Itu sudah benar Isa. Isa, Iso, Yesua. Nah, bagaimana dengan Yesus? Nah, ini kita kehilangan jati diri bahasa ketika kemudian bahasa Yunani ini dicoba untuk dirangkai untuk sampai ke bahasa Aram. Itu nggak akan nyambung, karena tidak ada kemudian penutur bahasa Aramaik yang kemudian mengucapkan penyebutan nama Iso itu dengan sebutan Jezeus atau Yesus. Itu nggak ada. Oleh karena itulah yang nama aslinya yang mana, yang palsu yang mana, kita udah tahu itu, udah ngerti kita. Makanya terjemahan Bible pertama kali di Nusantara ini sebelum Indonesia merdeka, tidak ada itu nama Yesus. Yang ada niru ke Al-Quran, Isa Al-Masih. Segera gitu sahabat-sahabat, panjang lebar ini saya komat kamit, mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan ditambahkan yang lain. Kayaknya kalau menambahkan kayaknya nggak ada deh Bang Cuma. Silakan aja. Tadi katanya di Mbak sini Nora, justru kami mau mencari ilmu. Bu Ya, Nora benar tadi nggak Bang katanya mau Palopo? nanya. Tadi mau nanya katanya. Tadi waktu Saya belum mau nanya datang, apa Bang Palopo? Jangan fitnah lagi di sini kita ya. Minta tolong ya. Cukup Yesus saja yang difitnah Bang Palopo. Ya. masalah imam tadi katanya. Imam yang baik itu apa? bagaimana? Imam masjid. Tadi Imam sebelum masjid saya datang Bang masih ada Zuma, Bang Palopo. Astagfirullah Bang Palopo. Ini saya mau nanya Bang Zuma ini. Ini sekarang lagi apa kan debat-debatnya soal umurnya Yusuf waktu menikahi Maria. Apa benar umur 90 menikahi umur 12 tahun? Karena saya cari juga di apanya memang iya katanya. Pada waktu zamannya mereka itu umur 90 tahun itu kategori yang dibilang masih kuat. Karena dia kan tukang kayu. Gitu ya. Coba. Ya, jadi kalau kita melihat dari beberapa sumber ya, memang khususnya Katolik itu tidak bisa kemudian menyembunyikan bahwasanya usia daripada Yosef atau Yusuf itu seperti itu adalah 90 tahun. Lalu kalau misalnya mau ditarik kesimpulan, ya di dalam Bible memang tidak disebutkan sama sekali tentang umur Yosef atau Maria atau tahun kelahiran bahkan tahun kematiannya. Jadi kalaupun ada asumsi yang seperti itu yang menerangkan seperti itu, ya mungkin sumbernya itu dari sumber internal Katolik. Tapi kalau dikatakan ada tertulis di dalam Bible secara langsung, itu nggak ada. Itu tidak bisa kemudian kita mengambil kesimpulan bahwa umur beliau itu seperti itu. Namun betul yang Ukhti sampaikan bahwa Yusuf itu adalah tukang kayu, di mana dia hidup zaman
peralatan kayu dan belum ada modern pada masa itu. Tapi apakah ada dasar pijakannya? Ya mungkin tradisi Batmisa yang bisa menjelaskan itu bahwa dalam cerminan pernikahan antara Yusuf dan juga Maria, orang cuma menafsirkan seperti itu, tapi untuk tertulis secara langsung itu nggak ada. Kalaupun misalnya ada yang ngotot bahwa Maria dinikahi di umur 12 tahun, ya sepertinya masuk akal jika hanya dilamar saja bukan dinikahi dalam perspektif Yudaism. Dalam tradisi Yahudi jelas itu tradisi Bait Misa, jika sudah melewati proses itu baru bisa tunangan. Biasanya di umur 12 tahun. Dan ada yang beberapa juga yang menurut pendapat membantah kalau Maria dinikahi di usia 12 tahun. Seperti cerita Lukas 1 nomor 39 kalau nggak keliru ya. Di mana dia bercerita tentang saudaranya Elizabeth yang ada di Hebron. Kemudian dalam catatan Rabi yang mencatat tentang tradisi bangsa Israel mengatakan bahwa di umur 18 lazimnya orang menikah, itu juga ditulis di Perkei Avot bab 5 nomor 21. Ya seperti itulah adanya. Tapi kalau untuk mengatakan ada kesimpulan tepat Yusuf atau Yosef berusia 90 tahun menikahi Maria, ya wallahu alam bisawab. Saya tidak sampai ke sana keilmuannya. Gitu, Ukhti. Terus kemudian Pak Gurunda, ini yang saya mau tanyakan tentang isu-isu yang sekarang itu masih kontroversi mengenai pernikahan seorang rabi. Ya, ada literatur yang mengatakan untuk menjadi seorang rabi itu katanya harus punya istri. Itu bagaimana menurut pandangan? Iya, itu tradisi ketat Yudaism. Bahwa untuk menjadi rabi itu ya harus, rabi itu kan identik dengan imam. Imam itu ya harus punya istri untuk menghindari mereka dari hal-hal tercela atau pencabulan. Itu memang seperti itu adanya. Harus nikah. Harus nikah. Sementara di beberapa tempat, di beberapa kesempatan Yesus sendiri ya disebut rabi. Tapi masalah hal beliau nikah atau tidak menikah ya itu tidak terkait dengan akidah kita. Kalau kita melihat dalam surah Ar-Ra'd ayat 38 memang dikatakan bahwa rasul-rasul itu diberi istri-istri. Dan saya rasa teman-teman Kristen juga nggak perlu menyikapi terlalu serius sampai harus bunuh diri. Kalau misalnya Yesus itu menikah, kenapa? Bukankah diimani Yesus itu 100% manusia juga? Jadi sebagai manusia 100% wajarlah kalau dia menikah, layaknya dia wajar takut, ketiduran, kelaparan, dan seterusnya. Kenapa alergi dengan nikah? Kira gitu, Bang. Tapi boleh nggak nikah, Bang Juma? Boleh nggak nikah, tapi konsekuensi logisnya adalah dia melampiaskan hasratnya dengan cara apa? Karena dia adalah laki-laki 100% manusia. Usia seperti itu adalah usia kematangan, di mana sedikit saja makan, maka saripati yang masuk ke dalam tubuhnya itu akan menjadi sperma. Nah, spermanya ini dilampiaskan dengan cara apa? Kalau mimpi basah kan tidak mungkin tiap malam mimpi basah gitu ya. Apalagi pada orang-orang yang ada di gurun pasir itu ya rata-rata tingkat seksualnya itu tinggi, sama seperti Bang Zuma gitu loh maksudnya. Ini memang jadi salah pembahasan kita ya, gara-gara Bang Palopo nih. Bang Zuma kode keras. Astagfirullah. Enggak, begini Bang. Maksudnya bukan yang di bagian itu begini. Terkadang kan ada kita melihat ya janda gitu, dia memang sudah maksudnya menetapkan dirinya nggak mau nikah lagi, padahal dia kategori yang masih boleh gitu, karena dia masih kelihatan masih agak muda tapi tidak terlalu tua gitu. Apa boleh kayak gitu? Ya bolehlah wanita menikah, itu boleh. Kecuali di Kristen ya nggak boleh nikah lagi kalau dia itu dicerai suami karena zina, maka janda ini dibiarkan membusuk sampai meninggal gitu. Kok membusuk? Menjanda sampai meninggal. Enggak kayak gitu ya, Kak Derni ya, enggak kayak gitu kan?
Ya banyak kok janda-janda Kristen menikah lagi kan? Kalau Bukan. mereka janda karena berzina, mereka dibiarkan menjanda sampai dia mati, meninggal, nggak boleh nikah lagi. Karena barang siapa yang menikah dengan wanita janda yang diceraikan karena berzina, maka dia berzina. Bukan Bang Juma, kalau suami kita berzina, kita boleh kawin lagi loh dan Oh, iya. mati. Iya, kalau istrinya yang berzina maksudnya. Pokoknya siapapun di antara sepihak yang berzina boleh kawin lagi. Kan ada ayatnya itu, berzina dan meninggal, itu dia syaratnya. Tapi kalau masih dua-duanya hidup, tidak berzina, cerai gara-gara berantem, gak cocok lah, itulah kangkung genjer, gak boleh. Apa itu Kang Genjer? Sayur genjer itu. Zaman dulu bang, makan Itu Goseng-goseng. Ada loh. Maksudnya gini, Gimana? Oh. maksudnya gini teman-teman, eceknya katanya kurang bergairah lah istriku, suaminya kurang bagus lah, banyak pertanyaan lah, inilah, nggak bisa begitu. Makanya ada iman supaya saling mengasihi. Dalam Alkitab ditulis, hai suami, hormatilah istrimu katanya. Kalau untuk para istri, hai istri-istri, Hormati suamimu, taati patuhilah suamimu, hormatilah suamimu, sama seperti gitu kamu loh. taat kepada Tuhan, kan gitu ya. Iya. Jadi kalau wanita diceraikan sama suami karena berzina itu boleh dinikahi, Bu? Kalau suaminya menceraikan istrinya, karena apa sekarang? Kalau karena berzina boleh, tapi Loh, kalau karena melanggar karena- dalil berarti. ada kan ayatnya di situ, Iya, bisa menikah lagi, bisa berpisah. dalilnya justru Kalau di dalam Lukas 16 itu diceritakan, setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dan barang siapa Iyalah. kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina. iya betul. Jadi kalau ada seorang laki-laki menceraikan istrinya, dia nggak boleh nikah lagi. Harus menduda, membusuk. Kok membusuk? Menduda sampai meninggal. Lukas 16 nomor Makanya, Bang 18. Iya. Makanya Bang Juma, suami istri itu harus tetap setia sekata. Berarti nggak adil dong, Mbak Derni, Kenapa nggak Kak adil? Derni. Kan kita Ya nggak sudah- adil lah. Cobalah kan kita- begini Kak, kita bayangkan ya, suami kita selingkuh. Ya, baru kita cerai. Terus giliran si mantan kita mau menikah nggak boleh lagi karena zina gitu ya? Nggak boleh. Kan nggak adil. Nggak boleh. Kasihan dong dia kan punya hasrat. Daripada dia berzina lagi. Makanya suami istri itu makanya seiman dia. Kalau eceknya lah, kayak saya lah. Kalau ada kian lah suamiku kan. Jadi sama suamiku itu bagaimana? Kalau ada pun berantem kan pagi-pagi udah renungan pagi nih. Renungan pagi. Tadinya ada Pagi-pagi tuh kerja, Bu, kok jadi merenung pagi-pagi. Kerja. Pastinya bikin acara loh Bang Juma. Kami ada khusus acara keluarga itu pagi-pagi jam 5 sebelum bekerja. Dia diusahakan ngumpul keluarga untuk mengadakan ritual membaca firman Tuhan. Ada buku renungan pagi kami setiap keluarga gitu Bang Juma. Nah, gini, coba Ibu Darni, bagaimana Ibu menyikapi data ini, Lukas 16:18. Setiap orang yang menceraikan istrinya, setiap laki-laki yang menceraikan istrinya, lalu laki-laki itu kawin dengan wanita lain, maka ia berbuat zina. Iya. Ya, jadi laki-laki yang sudah menduda nggak boleh lagi nikah kalau dia duda karena cerai. Iya. Tapi apalagi kalau hanya karena soal persoalan aja nggak boleh diceraikan, harus bersatu kembali dia. Tapi kenapa yang kita lihat laki-laki dari pihak Oten ini begitu menduda nggak sampai 2 jam 3 jam nikah lagi, itu kayak mana ceritanya? Berarti melanggar dalil. Itu dosa masing-masing tanggung. Kalau peraturan doktrinnya sudah begitu Bang Juma. Iya, itu kan tergantung manusianya kan. Iya. Mana bisa kita kita jaga burung masing-masing itu kan? Nggak bisa kita jaga. Burungnya dikasih sangkar, Bu. Jadi harus walaupun dikasih Terus bagaimana dengan Bu Darmi sendiri? Bu Darmi sendiri gimana? Bu Darmi sendiri Saya gimana? Aku memang 17 tahun sudah sendiri. Baru dia setahun yang lalu meninggal. Nah, harusnya aku udah bisa menikah.
Tapi karena masih aku bertahan untuk anakku, aku nggak mau selera sama cowok-cowok yang lain, belum ada. Mudah-mudahan Kak Derni dapat jodoh yang baik ya, Kak. Kecuali itu dia Amin. imannya Yang kuat muslim ya, seperti Kak. aku. Pokoknya seiman lah dengan aku sekarang menguduskan hari Sabat. Itu baru aku mau. Iya. Jadi Lukas 16:18 itu masih berlaku. Setiap suami yang bercerai ya nggak boleh lagi kawin. Nggak berlaku lagi Bang Zuma, nggak berlaku. Soalnya tuh tetangga saya tuh banyak yang kayak gitu. Dia cerai dari istrinya karena dia itu selingkuh. Tapi nikah juga kok, dinikahkan sama pendeta. Itu kan nanti dosa masing-masing itu. Kalau ada pendeta Iya, makanya sebenarnya begini Kak, kita berarti bisa mengambil kesimpulan bahwa yang namanya hasrat manusia itu nggak bisa ditahan. Dengan biar tidak terjadi perzinahan lagi, yaitu disahkan dengan agama, dengan hukum. Masa mau dibiarkan menganggur sampai mati? Coba logika kakak lah dulu. Kalau perempuan ya bisa tahan laki-laki. Gini saya, kan masih banyak kita lihat keluarga yang mulia, keluarga yang setia. Kenapa mereka bisa yuk? Itulah Kenapa gunanya bisa datang si mereka, Lucifer Kak. bertahan Itu gunanya datang si bertahan? Lucifer, dikirimkan Nah, itu makanya. ke dunia ini. Iya itu. Ya, kita lawan lalu Makanya. Iya, kita lawan. Loh, namanya manusia loh Kak. Makanya ya, walaupun kita manusia, tetapi kita harus tetap juga menuruti perintah-perintah yang sudah dicatat di dalam firman Tuhan. Masa gara-gara sedikit aja kita cerai sama suami kita, sama istri kita gara-gara masalah berantem, gara-gara masalah, kan bisa berdamai, bisa berpelukan lagi. Masa jadi bisa pecahan total, kecuali mati. Kalau kecuali mati atau berzina dia di luar sana, boleh pisah, itu ada ayatnya. Iya, ini masalahnya berzina loh Kak, makanya cerai. Tapi si laki-lakinya mungkin karena udah nggak tahan lagi, dia mau cari istri baru gitu. Kalau begini Bu Darmi, kalau itunya yang mati gimana? Orangnya hidup. Mana bisa lagi? Bang Palopo menggoda Kak Darni nih, menggoda Kak Darni nih. Ini kan gini Mbak, yang namanya kecelakaan atau apa kan nggak tahu kepentok itunya kan di besi kan mati. Itu gimana tuh? Itu nasibnya lah, kenapa mati? Nasibnya lah itu, sialnya kan. Mana mungkin mau perempuan sama dia lagi. Kecuali memang perempuan itu hanya gara-gara betul-betul kasihan. Tapi kalau kayak aku lah, wanita normal, aku tahu dia sudah impoten kayak gitu, mana mau aku. Nah, gimana itu? Orangnya belum mati gimana? Ya kalau belum mati, kalau seiman dengan aku, ya aku jadikanlah. Kalau setia dia kepada Tuhan dan memang seperti aku dia di dalam ibadah, memang berjuang, mengabar, menginjil dan mengikuti semua kegiatan-kegiatan ibadah, itu yang ku cari. Oh begitu. Jadi di semen. Bu Dani tahu di Brazil itu 98%, hampir 99% itu pengikut Kristus loh. Iya sih. Di Brazil. Dan jumlah perceraian itu jauh lebih banyak, bahkan timpang daripada yang rumah tangganya utuh. Oh, gak usah jauh-jauh saya. Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir 2 juta orang. Yang selamat hanya 2 orang. Nah itu, jangan lihat banyaknya. Yang penting doktrin sudah mengatakan begini. Siapa yang mendengar, siapa yang melakukan, itu yang selamat. Jangan kita lihat yang melakukan, yang bersetubuh lagi di dalam binatang. Mau kita ikutin itu. Padahal bersetubuh dia laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Sementara di Alkitab dikatakan tidak akan ada yang masuk surga orang-orang yang LGBT katanya. Nggak ada. Saya setuju Bu Darni, zaman Nabi Musa yang selamat sedikit. Makanya Nabi Musa itu bukan Kristen. Musa itu bukan Kristen, pengikut Musa pun bukan Kristen. Jadi saya sepakat kalau itu. Ini kita bicara pengikut Kristen. Begitu Kristen, iya, yang mempersulit tentang menikah lagi setelah bercerai gitu kan, menikah lagi setelah bercerai.
kesannya nggak Iya. manusiawi. Katanya kan ajaran kasih. Enggak lah. Harusnya kalau manusiawi Iya. lihat dok, banyak sekali ternyata yang Iya. tidak bisa seidealis orang yang rumah tangganya. Berarti ada banyak permasalahan. Mungkin yang rukun-rukun itu nggak ngalami permasalahan seperti yang cerai gitu kan? Tapi gitu aja, adikku sayang. Yang penting Tuhan sudah membuat seperti ini, yang terbaik kepada keluarga per keluarga. Contoh saya, keluarga saya harus turuti dong apa yang diperintahkan Tuhan. Jangan kulihat keluarga-keluarga orang yang hancur-hancur sana. Biarlah dia itu memikirkan itu. Yang penting Tuhan sudah melakukan beginilah, beginilah, beginilah. Siapa yang bertelinga hendaklah mendengar, lakukanlah yang benar. Itu aja sekarang kita ini. Karena walaupun di situ Sadrak, Mesak, Abednego, Nuh atau para nabi di antara kita, jika aku melanggar hukum-hukumnya tadi, nggak bisa aku dibawa Abraham, nggak bisa. Oh, maafkanlah Ibu Diarni itu, Tuhan. Dia umatku katanya. Oh, nggak bisa. Harus perbuatanku sendiri. Jangan lihat orang Brazil itu. Bu Dani Jangan ini lihat orang-orang Kristen itu. berpegang teguh pada dalil ya. Apa kata dalil Bu Dani Iyalah, ikutin saya. ya. Ya. Iyalah. Begitu Jangan kata lihat dalil, manusianya. begitu kata dalil Yesus itu manusia, Bu Dani meyakini Yesus itu manusia. Dalilnya bilang Yesus itu manusia, meyakini. anak manusia. Iya. Iya. Nah, anak manusia bisa jadi Tuhan nggak? Bukan begitu, bukan manusia Kata takkan bisa dalilnya lo menjadi anak manusia. Kan Bu Dani berpegang teguh pada dalil. Ya, dia kan Dalilnya bilang teofani. anak manusia loh. Nah, Iya. nah, Iya, di, dia di, kan hanya sebagai putusan gelar anak manusia di bumi ini, gitu. Kalau dia Tuhan ke bumi ini, udah hancur dong dunia kan? Pasti terbakar. kok gelar Makanya sih? diturunkanlah. Sekarang saya tanya, Iya, kalau manusia melahirkan, yang dilahirkan manusia lagi atau bukan? Iya, lihat dulu bagaimana. Berarti Kenapa bukan dia lahir. sekedar gelar, lawang brojol dari manusia kok. Iya, itulah menurut kalian. Kami itu sangat kami muliakan Tuhan Yesus. Kami sangat kami tinggikan dia. Jadi kalau kalian eceknya mengejek, menghujat, itu urusan Anda. Oh, itu kita kan bicara bukan realita Bu Dani. Realitanya dia dilahirkan dari manusia. Berarti yang dilahirkan oleh manusia adalah manusia. Dalilnya pun banyak yang bilang anak manusia. Berarti bukan sekedar gelar, itu dalil dan realita loh. Gabungan dalil dan realita. Sekarang gini loh, justru yang menghinakan itu kalau ada tukang parkir disebut presiden gitu. Itu namanya menghinakan, tidak pada posisinya gitu kan. Walaupun kesannya wah gitu kan, tukang parkir Pak Presiden gitu, itu kita ngejek, berarti tukang parkir panggil aja tukang parkir gitu, manusia panggil aja manusia. Kenapa yang bukan pada tempatnya kita sematkan gitu? Iya, aku ya. Ya. Ya, silakan. Jadi Yesus itu datang sebagai manusia karena dia mau menebus manusia itu dari kuasa dosa. Karena manusia di muka bumi ini sudah berdosa, tidak layak lagi untuk bertemu dengan Allah. Makanya dia hadir. Makanya di dalam kitab Yesaya dikatakan Allah itu apa Mang? Ntar ya. Apa nak? Mama lagi ngomong ini. Diam ya. Jadi makanya di dalam Yesaya dikatakan Allah penebus Israel kan katanya. Nah, datanglah Yesus ke bumi ini melalui manusia. Dia memberikan nyawanya, darahnya yang suci untuk memperdamaikan manusia dengan Allah. Karena domba-domba yang terdahulu sudah tidak suci lagi. Aku tidak perlu lagi domba sembelihanmu itu, kan katanya. Untuk apa aku domba-domba itu? Tidak berguna untukku itu lagi katanya. Makanya dibuatlah satu kali. Enggak lagi setiap tahun kita memotong kurban. Enggak lagi setiap tahun kita memotong domba. Hanya sekali itu saja melalui darah yang suci. Itulah darah Yesus untuk memperdamaikan kita manusia kepada Allah. Itu dia, maka hadir menebus manusia dari dosa. Nah, setelah sudah ditebus aku dengan cuma-cuma, dengan harga yang cuma-cuma, aku tidak bisa seenaknya melenggang. Tetap juga aku harus menuruti lampu-lampu lalu lintas. Apa itu? Itulah perintah-perintahnya. Aku jangan membunuh, jangan mencuri, jangan ini, menguduskan hari Sabat. Itulah yang kulakukan sampai Yesus datang kembali menjemput umatnya yang menuruti hukumnya tadi. Begitu loh. Itulah kehadiran
kelahiran Yesus. Saya berarti ada 3 poin loh. Tadi Yesus itu manusia, dalilnya ada. Yesus itu manusia, realitanya memang manusia, dilahirkan dari manusia. Dan Bu Dani tadi bilang dia datang sebagai manusia, tambah jadi 3 tuh. Saya dapat 3 penguatan tuh. Silakan lanjut Bang Juma. Iya, gini. Bu Darni, gini. Saya membuat narasi dulu ya terkait dengan ibu ini, karena ibu ini sebenarnya selangkah lagi jadi muslimah. Di dalam Yehezkiel 5, beginilah firman Tuhan Elohim. Inilah Yerusalem, di tengah-tengah bangsa-bangsa ku tempatkan dia, dan sekelilingnya ada negeri-negeri mereka. Ia sudah memberontak terhadap peraturan-peraturanku, lebih jahat daripada bangsa-bangsa, dan terhadap ketetapan-ketetapanku lebih jahat dari negeri-negeri yang ada di sekitarnya. Karena kenapa? Karena mereka menolak peraturan-peraturanku dan kelakuan mereka tidak selaras dengan ketetapan-ketetapanku. Sebab itu beginilah firman Tuhan Elohim. Oleh karena engkau lebih jahat daripada bangsa-bangsa yang ada di sekitarmu dan kelakuanmu tidak selaras dengan ketetapanku, engkau melanggar peraturan-peraturanku, bahkan engkau melakukan peraturan-peraturan bangsa yang ada di sekitarmu. Nah, maka kemudian Tuhan murka, sebab itu di tengah-tengahmu ayah-ayah akan memakan anak-anaknya. Tuh, saking gilanya tuh. Saking gilanya akibat daripada melanggar ketetapan Tuhan. Anak-anakmu juga akan memakan ayahnya, dan aku akan menjatuhkan hukuman kepadamu. Sedang semua yang masih tinggal lagi daripadamu akan kuhamburkan ke seluruh penjuru angin. Sebab itu demi aku yang hidup. Ini sampai murkanya Tuhan, sampai Allah itu, Tuhan itu bersumpah. Demikianlah firman Tuhan Elohim. Sesungguhnya oleh karena engkau menajiskan tempat kudusku dengan segala dewamu. Nah, itu ada dewa di situ, ada ilah, ada sembahan lain yang menjijikkan dengan segala perbuatanmu yang keji. Aku sendiri akan meruntuhkan engkau. Aku tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan. Ini sumpah. Tapi kok tiba-tiba Tuhan datang jadi manusia, jadi korban? Sementara sumpahnya tadi, Tuhan sendiri akan meruntuhkan Israel. 1/3 daripadamu akan mati kena sampar dan mati kelaparan di tengah-tengahmu. 1/3 akan tewas dimakan pedang di sekitarmu, dan 1/3 lagi akan kuhamburkan ke semua mata angin, dan aku akan menghunus pedang dari belakang mereka. Aku akan melampiaskan murkaku kepada mereka, sehingga hatiku panas dan tenang kembali, dan aku merasa puas. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang mengatakannya di dalam cemburuku, tatkala aku melampiaskan amarahku kepada mereka Yerusalem. Aku akan membuat engkau menjadi reruntuhan dan buah celaan di antara bangsa-bangsa yang ada di sekitarmu. Di hadapanmu semua orang akan yang melintas daripadamu. Engkau akan menjadi buah celaan, engkau akan menjadi cercaan, menjadi peringatan dan suatu kengerian dari bangsa-bangsa yang ada di sekitarmu, tatkala aku menjatuhkan hukuman kepadamu di dalam kemurkaan dan kemarahan, di dalam penghajaran-penghajaran kemarahanku yang mengatakan ini kepadamu. Tatkala aku mendatangkan atasmu kelaparan yang dahsyat, yang membinasakan, aku mendatangkan untuk membinasakan kamu Yerusalem. Tatkala aku memperdahsyat bencana kelaparan atasmu dan memusnahkan persediaan makananmu, aku akan mendatangkan kelaparan atasmu dan binatang-binatang buas di tengah-tengahmu yang akan memusnahkan anak-anakmu. Sampar akan berkecamuk dan darah akan mengalir di tengah-tengahmu, dan aku akan mendatangkan pedang atasmu. Aku Tuhan yang mengatakan ini. Lalu tiba-tiba kemudian Tuhan lahir jadi manusia, mati untuk nembus orang-orang ini. Logika kita di mana? Kecuali Anda tidak ingin mengambil pusing dengan data firman Tuhan yang ada di dalam kitab yang Ibu gunakan. Pola ini kemudian kita lihat di dalam Keluaran 23 nomor 7. Salah satu contoh. Jangan engkau membunuh orang yang benar. Jangan engkau membunuh orang yang tidak bersalah. Karena Tuhan tidak akan pernah membenarkan orang yang bersalah. Kalau ada perintah jangan membunuh, Yesus ini bukan orang bersalah. Yesus ini orang benar. Yesus ini orang suci. Dia itu adalah nabi. Dia itu adalah rasul. Lalu kemudian dibunuh untuk sekedar membebaskan syahwat daripada orang-orang pemikir lemah. Demi untuk mengatakan kami ini semua sudah ditebus. Ditebus dari apa?
Tuhan begitu murkanya kepada umatnya Bani Israel, tiba-tiba kita nebeng ke sana. Oh, Tuhannya Bani Israel datang dalam rupa manusia loh, untuk nebus kita loh dari dosa-dosa. Kayak mana logika kita untuk mencapai kebenaran hakiki kalau kita tidak mampu kemudian menggali daripada aspek kebenaran firman Tuhan? Ada Tuhan memerintahkan, jangan kau membunuh Yesus, karena Yesus seorang benar, dia orang kudus. Tiba-tiba kita panen ya, apa yang dilakukan oleh Romawi terhadap pembangkangannya, yang dilakukan oleh orang Yahudi terhadap pembangkangannya kepada Tuhan. Kita ambil itu sebagai hadiah. Tuhan murka kepada Bani Israel atas kecongkakan mereka terhadap hukum Tuhan. Mereka dimusnahkan, dibuat terhambur kemana-mana ke penjuru mata angin. Lantas kemudian yang mereka lakukan apa? Datang ke Pilatus, Pilatus menolak. Datang ke Herodes, Herodes juga menolak. Kenapa? Pilatus dan juga Herodes tidak menemukan kesalahan terhadap oknum Yesus. Tapi kemudian kita memaksa, oh dia harus mati. Untuk apa dia mati? Untuk supaya mendamaikan dosa manusia. Ini ilmu dari mana yang kita dapatkan? Tuhan murka kepada Israel. Murkahnya sampai segitunya. Sampai dia bersumpah, demi aku yang hidup. Coba. Lalu kemudian kita kunyuk-kunyuk datang, bukan Bani Israel mengakui, kami sudah diselamatkan dengan matinya utusan Tuhan di atas tiang salib yang dipersembahkan kepada Tuhan. Tuhan yang sedang marah kok dikasih manusia sebagai tebusan. Ini ilmunya kita dapat dari mana coba? Kecuali ibu bisa membuktikan untuk menyeberangi tembok yang begitu tebal di dalam Keluaran 23 nomor 7. Jangan kau bunuh orang yang benar, jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah. Sementara Yesus adalah orang yang tidak bersalah. Bahkan dia katakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Coba. Lalu dia datang untuk dibunuh. Bukannya dia dikasihi, kenapa dibunuh? Sementara perintah jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Silakan Bu Darni. 1 Korintus 5 ayat 7 Bang Juma. Bang Juma. Selamat siang Bang Leon. Ya, bentar Bu Darni. Yang terhormat. Oh iya, sebentar Bang Leon ya, biar Bu Darni dulu ditanggapin. Ya, lanjut. 1 Korintus 5 ayat 7. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Keluaran 24 ayat 6 sampai 8. Darah perjanjian, nubuatan digenapi saat kematian Yesus. Perjanjian lama disahkan dengan darah domba, perjanjian baru dengan darah Yesus sendiri. Nah, jadi enggak lagi setiap tahun, enggak perlu lagi, aku enggak perlu lagi korban-korban bakaranmu, kan itu katanya kan. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, Mazmur 40 ayat 7 sampai 9. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi engkau tidak membuka telingaku, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau tutup. Lalu aku berkata, sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku suka melakukan kehendakmu ya Allahku, Tauratmu ada di dalam dadaku. Nah, makanya darah Yesus yang suci itulah yang bisa memperdamaikan kita manusia kepada Allah. Nah, itu tadi sudah saya bilang, setelah sudah diperdamaikan kita dengan Allah, nah sekarang nggak lagi setiap tahun motong korban, nggak lagi setiap tahun, hanya cukup sekali saja sampai selama-lamanya, sampai nanti Yesus datang. Tinggal perbuatan kita setelah kita sudah ditebus, dengan harga yang cuma-cuma, kemudian saya akan melakukan segala perintahnya di dalam hidup ini. Nah, nanti aku kan berdosa lagi nih. Gak mungkin aku suci selama-lamanya kan Bang Juma dan teman-teman. Pasti aku nanti melakukan dosa. Tetapi kalau dia sudah pengikut Kristus yang sejati, pasti tidak lagi melakukan dosa yang paling besar, dosa yang selalu diulang-ulang. Pasti selalu dia berusaha bertobat. Nah, kelak setelah Yesus nanti datang, atau sebelum Yesus datang, bagaimana nanti aku bisa dihapus dosaku yang waktu aku di bumi yang melakukan dosa yang sudah aku ditebus kembali itu, yang sudah ditebus dengan harga cuma-cuma. Nah, kasih karunia-Nya lah nanti kelak untukku. Jadi sekarang sudah, karena aku kan sudah ditebus, tetapi selama hidupku sebelum dia datang masih kulakukanlah kesalahan-kesalahan kecil. Nah, nanti berlakulah itu kasih karunia Yesus yang akan menuntun aku apakah aku layak dibawanya atau tidak. Begitu Bang Juma. Menurut kami Kristen ya. Oke, baik Bu. Saya menghargai itu. Jadi gini.
Perintahnya jelas di dalam Ulangan 16 nomor 19, bahkan di dalam Keluaran 23 nomor 8. Jangan kau menerima suap. Itu perintah. Sementara Matius 26 nomor 15, Yudas menerima suap. Dari proses penangkapan orang benar Yesus saja itu sudah melanggar perintah Tuhan. Jangan kau menerima suap. Yudas menerima suap. Jangan kau membunuh orang yang benar. Orang Roma membunuh orang benar, Yesus. Jadi aspek kebenarannya sebagai tebusan itu ilmu dari mana? Anda membawa 1 Korintus 5 nomor 7. Ini 1 Korintus ini ajaran siapa? Sedangkan di dalam pengakuan Paulus sendiri dalam Ibrani 10 nomor 10 yang disebut firman Tuhan itu harus melalui perantaraan malaikat. Malaikat mana yang datang kepada Paulus? Sehingga ada 1 Korintus 5 nomor 7 itu. Sedangkan kita nih Islam, saya nih sebagai apologet Bang Suma, siang malam mencari data di dalam Bible. Mana unsur yang bisa membenarkan pembunuhan kepada Yesus? Ternyata nggak ada. Udah puluhan tahun saya mencari data. Ada tidak sisi di mana kebenaran, di mana data-data pembolehan pembunuhan Yesus dianggap anak binatang, anak domba, dianggap dia adalah korban yang sempurna, dianggap dia sebagai penebus dosa. Ada nggak indikasinya di dalam perjanjian lama? Hal itu ternyata nggak ada. Semakin saya mencari, semakin saya menemukan justru larangan membunuh Yesus itu yang ada. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah, orang yang benar, tidak boleh kau bunuh. Kira-kira kalau ini ditegakkan, kira-kira kalau perintah Tuhan ini ditegakkan, apakah Yesus itu boleh dibunuh? Ini perintah Tuhan. Begini. Iya, silakan. Aku ya Bang Juma. Silakan. Begini Bang Juma, kalau Yesus ini kan sudah dinubuatkan di dalam Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Immanuel kita kan tahu apa artinya Immanuel. Tuhan beserta, Allah beserta kita. Di dalam Yesaya 53, di situ mencakup semua tentang Yesus. Ia dihina dan dihindari orang. Di dalam Yesaya 53 ayat 7. Ia dihina dan dihindari orang, penuh kesengsaraan. Penyakit kita yang ditanggung, kesengsaraan kita yang ditindas. Ia tertikam karena pemberontakan kita. Ia diremukkan karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita. Mazmur 72 ayat 10 dan 11. Kiranya raja-raja dari Tarsis pula-pula membawa persembahan-persembahan. Kiranya raja-raja di Sheba dan Sheba menyampaikan upeti. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya dan segala bangsa menjadi hambanya. Dulu Raja Herodes kan sujud menyembah waktu Yesus lahir. Di Mika 1 5 ayat 2. Tetapi engkau hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Makanya dikatakan juga di dalam Wahyu 1 ayat 8 kata Yesus, aku adalah yang awal dan yang akhir, yang maha kuasa, yang akan datang. Nah, Yesus ini sudah ada sebelumnya. Jadi dia sudah ada di dalam penciptaan karena dia adalah yang awal dan yang akhir. Tetapi karena sayangnya kepada manusia, karena cintanya kepada kita, dia datang turun melalui apa? Melalui perawan Maria, melalui apa? Roh, kalem dan firman Elohim tadi, Jehovah tadi, Yahweh tadi. Melalui rohnya, kalemnya, firmannya lah dia ada, dilahirkan Maria turun ke bumi. Tapi dia kan nggak dilahirkan dari persetubuhan manusia kan Bang Juma. Dia datang dari Allah. Diutuslah Yesus namanya. Makanya wujud manusia, wujud Allah itu adalah Yesus di bumi. Itulah dia Yesus. Kenapa dia turun ke bumi? Untuk menebus manusia ini dari dosa. Nah, kita disucikan melalui itulah darahnya yang suci itulah, maka kita bisa berhubungan dengan siapa? Dengan Allah. Dan kita melakukan pertobatanlah di dalam hidup kita setelah kita sudah ditebus dengan harga yang cuma-cuma. Itu Bang Juma.
Iya, jadi yang disebut nubuatan itu adalah tafsir. Nubuatan itu ramalan. Dan siapapun kemudian kalau hanya diramalkan dan dicocok-cocokkan, boleh duduk di sana, bukan hanya Yesus. Tapi masalahnya, kapan Yesus itu menjadi raja? Sedangkan kalau kita bercerita tentang nubuatan, anak itu lahir dan seterusnya, itu adalah Hizkia. Hizkia yang kemudian menjadi pemimpin bagi Yehuda. Bagi Israel kemudian bangkit setelah kepemimpinan beliau. Dan dia juga digelari di dalam Yesaya 9 itu sebagai Tuhan yang perkasa, Tuhan yang kekal. Siapa dia? Hizkia. Makanya kemudian Yesus itu ditolak. Karena pahlawan-pahlawan yang datang kepada Bani Israel seperti Hizkia, kemudian Daud, Salomo, itu sama sekali tidak ada kesamaannya dengan Yesus. Adalah kesalahan besar ketika hanya cocokologi terhadap keinginan Anda mempertuhankan anak manusia menjadi Tuhan, seakan-akan itu sudah dinubuatkan. Orang Yahudi lebih tahu tentang kitab mereka daripada kita ini yang orang Indonesia yang hanya korban daripada orang-orang yang menginginkan ajaran nenek moyang mereka itu masih langgeng sampai hari ini dengan membawa data-data kitabnya orang Yahudi. Nah, sekarang permasalahannya, saya sudah membacakan Yehezkiel 5. Bagaimana mungkin kemudian Tuhan menubuatkan dirinya dilahirkan menjadi manusia? Kalau itu betul adanya, sebelum Bahtera Nuh, harusnya Tuhan sudah datang untuk kemudian mati di atas tiang salib. Supaya keturunan daripada Nuh itu tidak perlu disiksa, dihabiskan. Seperti itu, nggak perlu. Nah, sekarang dia datang kepada Bani Israel menjadi manusia. Lah, apa fungsinya? Sampai hari ini Israel tidak mengimani dia sebagai nabi, apalagi Tuhan. Itu hanya memuaskan orang Romawi dan Yunani saja. Dan yang kemudian Anda imani hari ini itu juga berasal dari Romawi Yunani, bergeser sampai ke barat, sampai ke Indonesia. Bukan dari Bani Israel yang mengajarkan. Oleh karena itulah kemudian ketika hanya sekedar mencocok-cocokkan kitabnya orang, kemudian mengambil sembahannya untuk menjadi orang yang duduk di situ, itu nggak cocok, nggak relevan. Coba kita lihat Keluaran 23 nomor 7 ini dulu. Orang benar tidak boleh dibunuh. Dan jangan menghembuskan kebohongan, kata Tuhan. Nah, kalau kita melihat di dalam nubuatan terkait dengan pembunuhan hewan dengan darah hewan, yang terjadi di dalam Keluaran 12 ini, harus kita jujur mengakui, anak dombamu itu harus jantan, tidak boleh tercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu dikatakan seluruh orang Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu yang senja. Kemudian dari darahnya harus diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu di ambang atas dan rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus kau makan. Mereka harus memakannya pada malam hari. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Jangan kau memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Kenapa Yesus tidak diberlakukan seperti ini? Kalau memang itu adalah penggenapan, lakukan. Kenapa tidak dipraktikkan? Ambil Yesus, rebus, makan betisnya, makan ususnya, biar kanibalnya sempurna gitu loh. Ini agama orang dengan ketentuan Tuhannya, kemudian memerintahkan cukup dengan korban hewan. Tiba-tiba kita muncul dari luar melalui ajaran orang Farisi yang dilempar ke Romawi dan Yunani, karena ajaran itu berkesuaian dengan nenek moyang mereka, dewa-dewa mereka, dewa Aktis, dewa Horus dan seterusnya, meminta persembahan darah manusia. Ini tiba-tiba kitabnya orang kita ambil oleh karena adanya kajian-kajian orang Farisi yang terpelajar, menjadikan Yesus yang tadinya mayat bangkit untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Lalu kemudian dikatakan dialah pendamai segala dosa kita. Ilmunya dari mana? Kitabnya orang udah jelas sekali kok. Jangan kau membunuh orang yang tidak benar, orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar. Perintahnya jelas kok. Yesus didudukkan di sana. Lolos enggak Yesus itu untuk orang Kristen? Enggak lolos. Enggak lolos Yesus itu. Coba bawa Yesus, hadapkan kepada orang Yahudi yang punya kitab. Ini Tuhanmu yang menubuatkan di dalam kitabmu. Tolong kau bunuh Yesus, karena dia adalah orang yang benar. Dia sebagai penebus, dia adalah anak domba. Kira-kira orang Yahudi mau?
Mau ndak orang Yahudi menyembelih Yesus atas dasar sebagai penebus dosa? Ada nggak orang Yahudi bahlul yang mau menerima itu? Nggak ada. Kecuali orang Farisi yang menginginkan kemudian jempol dari orang Romawi dan Yunani. Ini nah kitabmu, ini aku buatkan surat 14 bab, ini menjadi kitab sucimu, Tuhanmu adalah Yesus, sembahlah dia. Ajarkan kepada orang non-Yahudi. Maka Paulus mengaku memang aku adalah utusan untuk non-Yahudi. Jadi kalau orang Yesus sekarang kita bawa ke Bani Israel, orang-orang Israel, Bani Lewi, ini ada korban kami bernama Yesus, orang yang suci, tolong disembelih untuk kami Kristen supaya dosa-dosa kami ditebus. Kira-kira orang Yahudi ngakak atau gimana ceritanya itu? Tidak ada cerita. Oh, ini bukan manusia biasa loh orang Yahudi, ini adalah Tuhan, separuh dewa, separuh Tuhan, 100% manusia, 100% Tuhan. Maksud lo, Tuhan kami yang datang kepada Abraham, Ishak dan Yakub ini jelmaannya mau disembelih untuk kalian Kristen. Jadi gimana ceritanya polanya ibu? Kalau hanya sekedar mengimani, ya untuk mengenakkan kuping, menenangkan jiwa, oh ada Tuhan yang mendamaikan kita, ya semua orang mau. Tapi kan logika berpikirnya secara kalam ilahinya nggak nyambung kita ke sana. Makanya saya katakan di awal tadi di Al-Quran, mohon maaf nih bu, 1 menit lagi, nanti ibu tanggapi. Al-Quran menjelaskan fastakhaffa qaumahu fa'ata'u innahum kanu qauman fasikin. Kenapa Fir'aun itu mampu mengelabui kaumnya? Kenapa kaumnya Fir'aun itu mau menuhankan manusia Fir'aun? Karena Fir'aun membodohi kaumnya dan kaumnya mengaminkan kebodohan itu. Sama 1 Korintus 4 nomor 10. Kristen bodoh karena Yesus. Kaumnya Fir'aun bodoh karena Fir'aun menyembah manusia. Kenapa? Karena dia melalui perkataan Fir'aun mempengaruhi kaumnya sehingga kaumnya menjadi orang fasik, menjadi orang yang bahlul. Tuhan di manusia dituhankan. Nah ini yang terjadi kepada ibu. Ada 1 titik terang yang Anda tutupin demi untuk mengikuti nafsu menuhankan anak manusia. Kalau Firaun menjadi Tuhan bagi kaumnya, karena Firaun sendiri yang mengajarkan. Yesus menjadi Tuhan bagi orang Kristen, bukan Yesus yang mengajarkan. Makanya dikatakan oleh Yesus, waspadalah, celakalah engkau wahai orang Farisi yang mentobatkan orang masuk ke agamamu menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Nah ini, sejahat-jahatnya kemudian kaumnya Firaun, mereka menuhankan Firaun karena Firaun yang mengajarkan. Tetapi yang apes itu adalah kaumnya, orang-orang Kristen tidak pernah diperintahkan Yesus untuk menuhankan diri Yesus, tetapi kemudian orang Kristen sendiri yang menuhankan Yesus. Maka sejahat-jahat kaumnya Fir'aun, saya rasa lebih jahat orang Kristen. Makanya Al-Quran mengatakan, ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu adalah sejahat-jahatnya makhluk. Kalian Kristen maksudnya, apapun sektenya. Demikian, silakan Bu. Begini Bang Juma, Silakan. tadi kan Bang Juma Yesaya 53 itu bukan untuk Yesus tapi Raja Hizkia. Kapan Hizkia ditikam Bang Juma? Kapan Hizkia ada sejak purbakala? Kapan Hizkia ada sejak dahulu kala? Itu nanti jawab ya Bang Juma dan berikan ayatnya. Begitu juga dengan Yesus. Kapan dia ada sejak purbakala? Terus gini Bang Juma, tadi Bang Juma bilang makan daging, makan ini kayak kanibal kan gitu kan. Sementara sewaktu Yesus bersama murid-muridnya, mereka kan makan dan minum semeja Paskah. Paskah. Inilah dibuat roti. Inilah dagingku. Daging melambangkan roti. Inilah darahku melambangkan peringatilah itu terus. Makanya Bang Juma kami orang dan Kristen-Kristen yang lain selalu mengadakan Paskah. Kalau bisa 1 tahun itu, bisa 3 kali, bisa 4 kali diadakan terus-terus memperingati tentang kematiannya. Dan Paskah itu membasuh kaki. Pokoknya supaya merendahkan dirilah kita bahwasanya kita ini nggak ada apa-apanya. Jadi kita melakukannya. Nah, jadi kenapa orang Bang Juma selalu mengobrak-abrik? Tadi Bang Juma bilang Kristen itu bodoh, kan gitu. Nah, ini orang Bang Juma juga
gila. Gara-gara apa? Gara-gara ini mengobrak-abrik isi Alkitab. Sudah jelas-jelas Alkitab ini 600 tahun sebelum Al-Quran. 600 tahun loh. Berarti Alkitab pertama. Makanya dikatakan di dalam Quran surat 10 ayat 94. Hai Muhammad, jika engkau dalam keraguan dengan kitab dengan firman yang kami turunkan kepadamu, bertanyalah engkau kepada yang membaca Alkitab sebelum kamu, itu pengikut Isa Al-Masih. Jadi makanya dibilang Bang Juma di dalam Quran surat Al-Hijr ayat 6, kamu orang-orang bodoh karena mau mengobrak-abrik Alkitab ini. Nah itu, kami orang bodoh, kalian bilang orang Kristen, kalian orang-orang gila. Ah gitu Bang. Bentar, Bang Juma kena repot lagi apa ya? Aduh. Enggak, itu tadi kena ribet bagaimana? Tapi gini loh Bu Dani, sudah jelas-jelas Alkitab ini 600 tahun sebelum Al-Quran ya. Dan Ibu harus ingat juga sudah jelas-jelas. Nanti dulu. Sudah jelas-jelas Yahudi itu 2000 tahun sebelum Kristen sudah pegang itu perjanjian lama dan gak pernah bilang ada nubuatan Tuhan. Tahu-tahu Kristen datang bilang ada nubuatan Tuhan akan datang. Ibu mau main duluan. Ibu Kristen tuh di posisi terjepit, Bu. Kalau main duluan itu yang benar, maka Yahudi benar, Kristen jelas salah. Kalau mau main update-updatean, enggak, Islam lebih update. Kristen itu udah jadul gitu. Kristen itu terjepit. Jadi kalau mau gini tenang Ibu kan tadi main duluan. Bahwa Kristen itu 600 tahun sebelum Bible 600 tahun sebelum Al-Qur'an kan. Kristen 600 tahun sebelum Kristen. Sama. Kitabnya orang Yahudi, dipahami orang Yahudi itu 2000 tahun sebelum Kristen nongol. 2000 tahun kemudian Kristen nongol, bilang ada nubuatan Tuhan akan datang gitu. Ini yang ngawur siapa sebenarnya? Kalau main duluan, Ibu berarti salah. Kristen jelas-jelas salah, Yahudi yang benar. Kalau main duluan. Atau gini Dek, kan Bang Juma nggak ada nih. Coba adik lah yang menjawab yang kutanya tadi. Tadi kan dibilang nggak itu, Yesaya 53 itu bukan untuk Yesus tapi untuk Raja Hizkia. Kapan Hizkia ditikam? Di mana ayat-ayatnya Hizkia ditikam? Di mana sejarahnya pernah Hizkia ditikam? Kapan Hizkia dikatakan dia sudah ada sejak purbakala? Hizkia sudah ada sejak dahulu kala. Kapan? Kalau kami itu ini bocorannya dari umat Yahudi, Bu. Bocorannya dari umat Yahudi yang 2000 tahun lebih duluan daripada Kristen pegang perjanjian Yesaya tadi. Iya. Mereka lebih dulu memahami itu dibanding Kristen. Iya. Bang, 1 menit Bang. Tolong dong yang bawa jangan repot-repot dong kalau lagi dialog santai begini. Iya dong, teman-teman kalian tolonglah. Orang baiknya dia. Jangan lagi cuma lagi ngobrol santai kok, nggak ada hujatan. Ngobrol santai main gitu. Aja. Bro, Ya, ini Budani kena juga nih? Aduh. Ada aja. Itu Bang Zuma. Nggak asik repot ya, Bang? benernya. Nggak asik Kena ribut ya, Bang, ya? nih. Lagi nyimak asik-asik, tahu Bang Jumanya ngilang. Main report aja ini. Tolong dong yang di bawah ngobrol santai ini kok, nggak usah ngerepot-repot lah. Ya, halo, Ibu Darni. Mana beliau? Kena repot juga Repot kali. juga. Pada hilang ini. Wah, Parah. iya nggak usah main report teman-teman, santai aja. Iya. Kita ngapain harus dialog itu harus ini. Kalau saya suaranya keras itu karena saya pensiunan. Pensiunan TKW saya ini. Jadi nggak usah Oh, aku juga kau bilang repot-repot katanya. lah gitulah. Santai aja pun kita. Mana ibunya? Naik Ayo lagi, Bu Bu, Darni, sini, Bu. naik lagi. Iya, Bu, naik lagi Bu. Bentar. Mana gitu. Ini kalau di report lagi nih, waduh. Akun abang tinggal berapa yang bisa aku? Tinggal ini yang punya roh. Yang ke Tolong yang dong, yang Heeh. 7 udah tanggal 1 baru bisa bangkit. Iya. Tolong dong teman-teman Kristen yang dibawa kasih tahu teman-temannya juga. Kalau lagi dialog santai gini nggak usah repot-repot ya, tolong ya. Kita juga menghormati yang lain juga. Silakan, Bang.
Iya, jadi kalau Ibu Darni kemudian menganggap bahwa yang ditikam itu penggenapan daripada Yesaya 53. Banyak kali orang yang ditikam. Hakim-Hakim 3, 21, 2 Samuel 3, 27, 2 Samuel 18, 14, 2 Samuel 20, nomor 10, 2 Samuel 23, 18, 1 Tawarik 11, 20, Yesaya 13, 15 itu orang-orang ditikam semua. Apakah mereka semua itu yang menggenapi kemudian menjadi Tuhan? Itu poin pertama. Kemudian Yesaya 53 itu di situ jelas orang ini menikah, punya anak, punya keturunan, punya bini. Lalu kemudian cara pola yang digunakan kemudian oleh teman-teman penerjemah dari Bible agar dianggap Yesaya 3 ini adalah 53 ini adalah Yesus, mereka mengganti terjemah. Yang tadinya di tengah orang-orang kaya berubah menjadi di tengah penjahat-penjahat. Karena di dalam kitab Lukas itu diceritakan Yesus itu disalib di tengah-tengah orang penjahat. Sementara dalam bahasa Ibrani-nya di situ adalah kata asir. Asir itu adalah orang kaya. Berarti mereka oknum yang diceritakan di dalam Yesaya 53 ini adalah orang yang kemudian dimakamkan di tengah-tengah orang kaya, bukan penjahat-penjahat. Ini keliru. Makanya benar yang dikatakan oleh sahabat kita tadi, bahwasanya ya tradisi Yahudi yang kita tanya, apakah ada Tuhan mereka itu datang kemudian dinubuatkan menjadi manusia, ditombak gitu. Ini diketawai sama orang Yahudi. Makanya orang Yahudi itu sampai hari ini jijik mereka itu masuk ke gereja untuk ibadah, karena di situ dikatakan adalah penyembah berhala, penyembah pagan. Nah, itu dia teman-teman. Ya, jadi keliru besar Ibu Darni ketika mengatakan bahwasanya ya itulah yang harus kemudian terjadi. Gak ada yang bisa mendobrak perintah Tuhan ini. Keluaran 23 nomor 7 gak ada yang bisa mendobrak bahwa orang benar bisa dibunuh untuk menebus orang Kristen. Gak ada. Coba kita lihat dalam Yehezkiel 44 nomor 9. Orang yang tidak bersunat najis masuk ke dalam Baitullah, ke dalam Bait Allah. Bagaimana kemudian mereka ini bisa ditebus? Gak nyambung. Efesus 5 nomor 2. Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus, maka hukum Taurat itu dibatalkan beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Dibatalkan untuk siapa? Untuk Kristen. Loh, kan lucu. Sama seperti kalau kita berlogika, undang-undang KUHP itu dihapuskan. Untuk siapa? Untuk warga negara Indonesia. Ya kan nggak nyambung. Apa untuk warga negara Jepang atau Cina? Nyambung nggak? Nggak nyambung. Undang-undang Indonesia mengikat warga negara Indonesia. Kalaupun ada yang mati di istana demi untuk menghapuskan undang-undang yang ada di negara kita, undang itu dihapuskan untuk warga negara Indonesia. Yang terjadi di mereka adalah undang-undang negara Republik Indonesia untuk mengikat pemerintah dan warga negara Indonesia. Kemudian ada yang mati di Monas untuk membebaskan orang-orang Jepang dari undang-undang Republik Indonesia. Nyambung nggak? Ya nggak nyambung. Jelas-jelas hukum Taurat itu untuk Bani Israel. Hukum Taurat itu adalah perjanjian baru Tuhan dengan Bani Israel dan juga Bani Yehuda. Itu bisa dilihat dalam Yesaya 31. Saya bacakan. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Nah, berarti ada perjanjian baru yang akan dibentuk oleh Tuhan untuk Bani Israel, kaum Yehuda. Kaum Israel dan kaum Yehuda. Apa perjanjian baru itu? Di data nomor 33 yang dijelaskan, beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Apa itu? Aku Tuhan akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Tuhannya dan mereka akan menjadi umatku. Ini perjanjian Tuhan, perjanjian baru Tuhan kepada Bani Israel dan juga kaum Yehuda. Berarti perjanjian baru buatan Kristen itu perjanjian baru untuk siapa itu? Lalu kenapa perjanjian baru Tuhan kepada Bani Israel mereka sangkakan, mereka tuduhkan sebagai perjanjian lama? Ilmunya dari mana? Nah, ini yang kemudian teman-teman Kristen agak berat untuk menjawab. Ya. Lalu kalau dikatakan oleh Ibu Darni tadi, kenapa sih kalian kepo kali? Kalian yang gila.
Al-Quran menjelaskan, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'funa an katsir. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Wahai ahli kitab, sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang adalah rasul kami telah datang kepadamu, kepada Bani Israel, kepada ahli kitab dan pengikut-pengikutnya dan seluruh umat manusia, litubayyina linnas, menjelaskan kepadamu banyak hal dari kitab yang kamu sembunyikan. Jadi Al-Quran, umat Islam dalam hal ini menjelaskan tentang kitab-kitab terdahulu, ya, membahas kitab-kitab terdahulu bukan karena gila, tapi untuk menjabarkan kebenaran bahwa Al-Quran datang menguraikan, Rasul Muhammad SAW datang menjelaskan bahwa kitab Tuhan yang datang kepada mereka itu disembunyikan. Lalu kemudian Rasulullah menjelaskan kitab itu sebagian, dan sebagian isinya dibiarkan, tidak dijelaskan. Apa kata Allah? Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Jadi kita tidak gila. Yang gila itu ya Markus 5. Orang yang menuhankan Yesus itu ternyata adalah orang yang kerasukan roh jahat. Menurut Markus 5. Begitu orang itu siuman, waras, tidak lagi menyembah Yesus. Itu jelas itu dikatakan dalam kitab itu. Nah kalau mendekati gila ya bahlul, bede odo, itu yang mendekati gila. Dan itu dijelaskan dalam 1 Korintus 4 nomor 10 bahwa oknum ini disebut di sana kita. Siapa kita di situ? Ya Kristen. Ya, jahil karena Yesus. Sama dengan Fir'aun, kaumnya Fir'aun. Kaumnya Fir'aun jahil karena Fir'aun. Saya kira begitu rekan-rekan sekalian. Mudah-mudahan akun baru naik sini, jangan ngobrol di bawah, akun baru. Silakan. Mana tahu ada lagi yang ingin menambahkan waktu dan tempat, silakan. Iya. Prof mau nambahin. Prof. Ya, nambahin dikit aja, paling banyak gelar Yesus. Hanya satu gelar Yesus yang bermasalah, Tuhan. Ya, Matius 7:21 itu bermasalah tuh. Diprotes sama Bible sendiri. Jadi yang berseru Tuhan itu kan akhirnya diusir sama Yesus. Dan ada satu gelar yang ternyata membawa kehidupan kekal, utusan. Yohanes 17:3 itu mengenal Yesus yang engkau utus gitu kan. Jadi kalau mau selamat ya memang menempatkan Yesus sebagai utusan. Karena gelar Yesus itu bermasalah, dipermasalahkan oleh kitab mereka sendiri. Begitu mungkin tambahan itu yang naikin lagi. Bang Wan, siapa yang mau naik nih? Bu Derni belum ada yang Kristen, belum ada yang mau naik. Ini satu dia mau pengen ini nih nyapa Gurunda nih 2 menit. Enggak apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya silakan Bang Umur. Itu di bawah. Warahmatullahi wabarakatuh. Di bawah ada yang nanya itu. Dulu. Udah kamu mau nyapa Gurunda katanya. Udah saya naikin. Silakan Bang Guru. Bentar Bang Wan. Astaga. Di bawah itu ada yang mau nanya tentang apa katanya tadi itu banyak benar. Bang Cross naik, Bang Cross ini, Bang Cross jangan dibawa aja. Saya sepakat sama Bang Zuma ya. Sebenarnya apa ya, iming-iming pengampunan dosa tuh sama. Saya juga tergiur, nggak ada manusia yang nggak tergiur. Cuma karena caranya nggak logis ya jadi tanda tanya gitu. Iya. Lah, gini Bang, yang saya takutnya gini, seandainya nanti di akhirat nanti ternyata Yesus itu bukan Tuhan, waduh gimana? Kasihan habis mereka kan. Sementara di ajaran mereka sendiri itu Yesus itu tidak pernah mengaku bahwa saya adalah Tuhan. Nah, berarti mereka bermain gimana? Bermain gak aman. Sementara di keyakinan Islam sendiri itu sudah pasti. Mana lagi Bang Juma itu? Waduh ini. Loh. Aduh di bawah nih Orkan. Jangan. Kalau bisa perintah dari Yesus itu baptis Bang Zuma, bukan report Bang Zuma. Kalau bisa baptis tuh Bang Zuma gitu. Kok di report melulu sih? Akun baru naik, akun baru.
Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku. Waalaikumsalam Udah nggak repot ya warahmatullahi bawa orang lagi ngobrol santai. Tafadhol sambil nunggu Gurunda. Yang di bawah ini masih aja ya, jangan bahlul lah. Kita di sini tuh yang bagus-bagus gitu loh. Kok kayaknya kelihatan paniknya ngeripet-ngeripet Gurunda. Sebenarnya seluruh manusia di dunia ini sepakat tidak percaya kalau ada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ya. Coba ya. Saya ini ganti akun, mana tahu masih ada akun yang bisa diselamatkan. Kalau akun Bang Suma itu tanggal 1, yang satu baru bisa, berarti besok ya. Besok insyaallah. Akun yang lain nggak bisa. Akun mana lagi yang kita mau pakai? Coba akun ini. Apa sih yang salah dengan dialog ini? Yang kita sampaikan kan ini semuanya kebenaran, tidak ada aspek hujatan. Kita hanya menyampaikan dari sisi benarnya gitu, meluruskan pemahaman mereka. Benar-benar mereka ini menginginkan saya hilang hilang dari peredaran. Aduh, payah. Coba ya. Bismillah. Gak bisa teman-teman, gak bisa. Yang satu tanggal 2 baru bisa ikut gabung. Apa aja ini teman-teman Kristen. Kalau akun yang lain, akun Bang Suma 03, kita cek out, kembali naik. Bismillahirrahmanirrahim. Teng naik tanggal 2 Juni. Gak bisa juga. Kita cari akun yang lain lagi. Bang Suma 04. Coba ya. Gak bisa kawan-kawan. Inilah teman-teman kita. Kenapanya kayak gini mereka ini? Jahat kali ya. Bismillah. Oh, ini bisa naik, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Helul, ini Bu Ajinel pembayi mana ini? Ibu Haji Karim. Kenapa kan? Kamu tidak mau bicara? Hah? Gimana? Tapi nanti dia bilang, kenapa kau yang... Tidak ada Ki di rumah duka bilang gitu.
Bukan sangka. Udah saya telepon gini. Telepon nih. Bilang Kak Alim lagi ini perjalanan ke ini Pak Taufik meninggal kah? Siapa? Pak Taufik ke CP Parepare, Pak Taufik kan? Hah? Ini telepon ini. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini jahat kali ini orang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Abang. Ya, salam kenal, salam ukhuwah. Alhamdulillah akhirnya bisa satu komal dengan Gurunda. Ini momen-momen yang saya pribadi menantikan gitu. Ya, Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tafadhol Gurunda. Iya, kita tunggu. Bu Darni tadi sempat masuk juga ya? Masuk, ganti foto dulu katanya, Bang. Oh iya, biar nampak Ganti cantik foto kan. sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Islam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Abang Zuma. Salam kenal Bang di Saya baru memasukin di sini dan saya juga Muslim sebenarnya. Cuman saya banyak belajar di sini, makanya saya ingin mencari tahu gitu lebih dalam karena begini. Karena saya sempat berkomunikasi bahwasanya saya kan di sini ayah saya itu berbeda agama dengan saya. Mungkin nanti bisa dijelaskan, tapi saya mau mendengarkan terlebih dahulu saja. Ayah saya non Muslim gitu. Iya, terus masalahnya apa, Bang? Iya, saya mau mendengarkan terlebih dahulu nanti agar saya dapat penjelasan bagaimana nanti untuk bisa mengajak orang ayah saya ini kembali ke jalan yang benar gitu. Sebelumnya Abang? Kalau saya dari lahir saya Muslim. Ibu saya Muslim, makanya nanti ini saya mau coba mendengarkan terlebih dahulu. Jadi bapak saya non, ibu saya Muslim gitu. Saudara? Muslim gitu, Bang. Saudaranya Bang? Muslim. Saudara Muslim semua. Muslim semua ya, berarti semuanya Muslim. berarti nggak ada yang ikut Bapak ya? Ya, tidak ada yang ikut bapak. Silakan, Bang. Yang mau ditanyakan apa Bang sama Bang Zuma? Yang mau ditanyakan untuk sekarang belum, karena saya ingin lebih mendengar terlebih dahulu saja nanti saya bertanyanya mengenai kebenaran ini. Kebenaran Islam maksudnya, Bang? Iya, kebenaran Islam benar. Oh, gitu ya. Biar Ya, bisa. silakan, Bang Yuma. Ya, oke. Udah ditangkap. Iya, Anda ragu dengan Islam mau ikut sama orang tua? Bukan. Malah ini dengan ini saya lebih yakin gitu loh. Jadi maksud saya apakah ada dalil-dalil atau hal-hal yang membuat untuk bisa mengajak orang bapak saya ini gitu kembali meyakinkan ke Islam gitu loh. Kedua orang tua yang berpindah? Enggak, satu. Ayah? Ayah. Iya. Jadi kalau sikap kita kepada orang tua itu udah jelas perintah Qur'annya, Bismillahirrahmanirrahim, wa wassaynal insan biwalidayhi. Hamalat situ dikatakan hamalat ummuhu wahnan ala wahnin. Terus ayatnya wahnan ala wahnin, kemudian dikatakan wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Artinya gini, kami perintahkan kepadamu wahai seluruh umat manusia agar kalian berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Ibu telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapi dalam usia 2 tahun. Itu yang diterangkan oleh Al-Quran. Bersyukurlah kepada aku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku engkau kembali. Lalu di ayat lain dikatakan bahwasanya wa in ja'ahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilm. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku, menyembah selain daripada aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka apa kata Allah?
fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufan. Maka jangan engkau mentaati keduanya dan perlakukanlah mereka di dunia ini dengan baik. Lalu Allah mengatakan wattabi'an sabila man anaba ilayya. Maka ikutilah jalan orang yang kembali kepadamu. Lalu kata Allah, summa ilayya marji'ukum wa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Maka hanya kepadaku tempatmu kembali, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Nah, kemudian tugas kita sebagai anak ini untuk kemudian mengajak orang tua kembali, ya kita harus dengan cara ma'ruf, dengan cara yang baik, dengan cara mengajak mereka berdialog. Ya tentu dialog ini Anda harus bekali diri Anda dengan pemahaman-pemahaman yang bertitik tumpu kepada ilmu tauhid. Bagaimana pencipta kita, kemudian tujuan kita diciptakan, lalu kemudian agama yang sekarang itu juga Anda harus pelajari sedikit-sedikit, di mana betul yang diajarkan oleh sahabat kita tadi bahwa ada banyak gelar. Dia pindah ke agama mana, Bang? Jadi ayah saya ini dari lahir beliau memang Muslim. Kristen. Kristen. Kristen Protestan. Ibu saya memang Muslim, tapi dia tidak fanatik. Namun di sini saya sangat bangga karena saya bisa mengikuti dapat mengikuti ibu saya gitu. Ibu, iya. Karena Muslim kan, gitu. Iya. Oke. Jadi karena dia adalah Kristen, ya dalam hal ini Katolik, berarti dia ada masalah dengan konsep ketuhanannya. Karena semua gelar yang ada kepada Yesus itu semuanya gelar yang benar, cocok yang disampaikan teman kita. Tapi ada satu gelar yang bermasalah, yaitu gelar ketuhanan. Semuanya gelar-gelar yang lain itu benar, tapi gelar ketuhanannya ini yang akan menjadi hakim kelak, yang akan membuat orang-orang Kristen yang menuhankan dirinya itu diusir. Enyahlah daripadaku engkau semua pembuat kejahatan. Gelarnya boleh Al-Masih, boleh Nabi, boleh Rasul, boleh Guru, boleh Rabi, boleh. Tapi yang satu itu bermasalah. Nah, terus kemudian ada gelarnya yang membuat orang itu masuk ke dalam surga tapi tidak diimani. Cuman diakui tapi tidak diimani. Apa itu? Sebagai utusan. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Dan hidup kekal itu adalah mengenal Yesus yang engkau utus. Berarti Yesus harus dikenal sebagai utusan. Tuhan yang diperkenalkan Yesus adalah satu-satunya Tuhan yang benar. Di situ ada dua yang harus dikenal. Yang satu Tuhan yang satu-satunya Tuhan yang benar. Yang satu adalah utusan Tuhan, di mana Tuhan yang mengutus ini adalah Tuhan yang benar. Jadi Yesus harus diimani sebagai Nabi dan Rasulullah, dan Tuhannya Yesus adalah satu-satunya Tuhan. Itu kalau mau memperoleh hidup yang kekal. Jadi jalan menuju kekekalan dalam hidup yang benar, ada satu gelar Yesus yang betul-betul bisa membuat manusia itu masuk ke dalam jannah, ke dalam surga, yaitu Rasulullah sebagai utusan Allah. Nah, itu bisa selamat. Tapi ada satu gelar yang membuat orang-orang Kristen ini akan diusir oleh Yesus itu sendiri. Di dalam kitabnya pun mereka tertulis, yaitu gelar ketuhanan. Nah, ini dia yang akan membuat teman-teman kita diusir oleh Yesus nanti. Saya kira begitu, ajak orang tua kita itu berdialog dengan cara ma'ruf, dengan cara hikmah, dengan cara yang baik. Kalau dia membuka diri untuk dialog. Tapi kalau tidak membuka diri untuk dialog, jangan dipaksa. Perlihatkan aja bahwa Islam itu seperti ini, Islam itu sesuai dengan kaidah syariatnya, seperti ini adanya. Insya Allah kalau ada hidayah yang ada dalam hatinya, dia melembutkan hatinya, dia akan melihat cahaya kebenaran itu dengan sendiri. Seperti itu, Bang. Tolong yang bawa bantu tap-tap layar hostnya ya, biar kuat roomnya. Ya, makasih. Lanjut, Bang Display. Ya, karena begini, memang sudah dari dahulu, kalau dari saya pribadi pun sudah sempat mengajak pada saat itu 2015, waktu saya sudah memulai sudah bisalah berpenghasilan kan, sudah sempat saya ajak. Namun dari pihak untuk dari ayah masih belum dapat hidayah seperti itu. Saya sering kali diajak juga sama ibu juga, tidak juga akhirnya sudah dia ngambil kesimpulan untuk pindah ke Medan pada saat itu. Jadi sekarang sudah pisah dengan ibu saya. Namun komunikasi masih baik, alhamdulillah. Ya pisah rumah ya, pisah rumah gitu.
tetapi tidak cerai. Karena beda keimanan ini, makanya jadi seperti itulah adanya. Iya, insya Allah kalau misalnya sebenarnya terkadang semua manusia itu ada cahaya dalam dirinya yang membenarkan Islam. Semua Kristen itu kalau mau jujur terhadap dirinya, sebenarnya dalam poin hatinya itu ada kaidah yang membenarkan Islam. Hanya yang membuat mereka ogah, kemudian mereka sudah terlanjur jatuh cinta kepada Yesus, atau yang menghalangi mereka karena di dalam Islam itu berat, harus ini, harus itu, syariatnya ada dan seterusnya. Atau yang ketiga, mereka susah untuk meninggalkan makanan-makanan yang enak di dalam agama mereka, seperti dendeng babi, rica-rica babi, paha panggang babi dengan campur merica, bawang merah, bawang putih, yang membuat biasa Bu Darni juga kelepek-kelepek ingin memakannya, tapi takut gitu. Itu biasanya yang membuat orang-orang itu takut untuk masuk Islam, untuk meninggalkan makanan kenikmatannya, yaitu Enggak dong, enggak mau makan babi. Nggak makan babi. Sedikit Bang Suma. Iya, Sedikit Bang Suma. Bagaimana hukum di dalam Islam tentang pernikahan beda agama, Bang? itu hukum zina itu. Tapi kasus ini kan udah berlanjut. Saudara kita ini udah tidak sama lagi antara ibu dan ayahnya. Itu hukum zina, nggak boleh, beda agama nggak boleh. Dihukum zina. Iya, nggak boleh. Di Kristen juga nggak boleh. Kristen juga nggak boleh. Nggak boleh. Bu Darmi, saya mau tanya Bu Darmi. Oke, apa itu? Ketika nanti pada akhirnya ternyata Yesus itu bukan Tuhan, itu bagaimana menurut Bu Darmi? Ya, kalau memang akhirnya nanti Yesus itu bukan Tuhan, aku siap untuk dibakar. Mau begitu maksud? Gambling berarti ya? Inilah yang ku bilang Karena tadi, pendirianku kaumnya Fir'aun itu yang dikatakan kemudian, innahum kanu qauman fasikun. Sungguh mereka itu adalah kaum yang fasik. Lalu Al-Quran juga menceritakan tentang Bu Darni. Al-Quran itu mengatakan gini, Bu. Jadi bukan saya yang mengatakan, tapi Al-Quran. Antara ibu mau mengimani ataupun tidak, ya itu kan tidak ada paksaan. Kalau kemudian terkait dengan penyembahan terhadap manusia, itu Al-Quran mengatakan bahwa level itu adalah orang-orang yang kemudian dikatakan oleh Allah seburuk-buruknya makhluk. Karena mereka kemudian mematikan akal demi untuk ego di dalam beriman. Seperti itu. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu adalah sejahat-jahatnya makhluk. Kenapa orang Kristen itu di Al-Quran disebut sebagai orang jahat, Bu? Karena orang Kristen itu sudah tahu Yesus itu bukan Tuhan. Sudah tahu tidak mungkin Tuhan menjadi hina, dina, dan seterusnya. Sudah tahu titik kebenaran bahwasanya Yesus memerintahkan menyembah kepada Tuhan langit dan bumi. Tetapi kemudian sudah tahu Tuhan melarang membunuh orang yang benar, tapi kemudian tetap aja dituhankan. Kenapa dia disebut jahat? Karena orang-orang ini jahat bukan hanya kepada kepada orang lain, tetapi jahatnya terutama kepada dirinya sendiri. Seperti yang Ibu katakan, aku rela dibakar, dipanggang oleh api. Itu karena Anda jahat terhadap diri Anda. Padahal sebenarnya Anda itu butuh keselamatan, tapi Anda justru mengatakan, ya aku rela dibakar. Itu adalah satu kesombongan yang sangat luar biasa. Gini Bang Juma, Iya. nggak mungkin aku sudah bertahan di dalam Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus. Ini kata Yesus ya. Iya. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya padaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan Yesus akan membangkitkan manusia kelak sewaktu di akhir zaman. Jadi, apa yang mau diragukan lagi? Dan kan sudah berkali-kali ku bilang Bang Juma di dalam Matius 25 ayat
31 dan 32, Yesus akan datang bersama para malaikatnya di awan-awan. Dia akan membalas setiap perbuatan orang. Dia akan mengumpulkan segala bangsa. Apa seorang nabi, apa seorang utusan bisa mengumpulkan segala bangsa? Gimana sih? Oke. Aku nggak ragu lagi, cuma udah kuat, nggak bisa tergoyahkan lagi. Oke, baik. Nah, bagaimana kalau misalnya Yesus ternyata melepaskan jabatan itu semua? Loh, melepaskan jabatan bagaimana? Dia sudah ada tertulis ayatnya. Iya, Bukan abal-abal ya. Kalau misalnya sebagai utusan dia kemudian bisa sampai level itu, dan karena dia bukan Tuhan, maka level kuasa yang diberikan kepadanya seperti yang Ibu ceritakan tadi, berlaksa-laksa, orang semua dihakimi. Setelah itu semua terjadi, lalu kemudian itu terjadi karena dia adalah utusan Tuhan, lalu kuasa itu dikembalikan kepada Sang Maha Kuasa, itu gimana ceritanya? Oh Bang Juma, kalau ada selevel nabi atau para nabi yang berani mengatakan seperti Tuhan Yesusku ini, aku akan mengumpulkan segala bangsa katanya, kutinggalkan. Nah, beralih ke yang baru ini. Mana ada ayatnya? Adakah tertulis? Baik. Tapi kalau dibalik, Bu, apakah ada nabi kemudian yang mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri? Ya, kalau di bumi ini semua manusia, semua nabi dan utusan pasti mengatakan seperti itu. Mana buktikan coba. Dia kan nggak Tuhan di bumi, Bang Juma. Dia di bumi kan manusia. Nah, itu dia. Dia harus mendengarkan Tuhan. Itu dia. Berarti Ibu tidak boleh menyamakan antara Yesus yang adalah Tuhan dengan para nabi. Kenapa Anda mengukur nabi-nabi dengan Tuhan Anda? Kenapa? Iya, tapi kan Bang Juma nggak mengenal secara utuh siapa Yesus ini tadi, berbeda dengan nabi-nabi yang saya lain. Kenal, Bu. Saya kenal. Yesus itu segala mujizat, tanda-tanda kekuatan yang ada pada dirinya, dia hanya perantara. Tapi kan Yesus itu, Bang Juma, Yesus itu bagi kami orang Kristen wujud Allah di muka bumi ini. Nah, itu ilmu orang Farisi, bukan ilmunya Yesus. Coba. Ada ayatnya, Bang Juma. Coba tunjukkan. Tunggu ya. Bang Juma dulu bicara sambil ku cari ayat. Oke. Yesus mengatakan Bapa yang mengutus aku lebih besar daripada aku. Gimana cerita itu? Ini makanya saya katakan Al-Quran mengatakan mereka itu adalah sejahat-jahatnya makhluk. Karena sudah tahu Yesus itu berkata dia bukan Tuhan, masih tetap dituhankan. Coba. Al-Quran tidak salah. Itu kan waktu dia. Nah, itu waktu dia menjadi manusia. Nah, itu dia. Jadi sebagai manusia kemudian dia menyatakan dirinya bukan sebagai Tuhan. Terus kenapa dituhankan? Nah, dia Tuhan setelah kembali ke tahtanya kan? Oh, nggak bisa. Dia kan berasal dari nggak bisa. Dia kan nggak bisa, Bu, nggak bisa. Coba saya kasih data melalui kitab saudara, jangan melalui Al-Quran. Coba buka 1 Korintus 15 nomor 24. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana Yesus menyerahkan kerajaan kepada Allah. Sesudah Yesus membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan juga kekuatan, Yesus akan mengembalikan kerajaan kepada yang empunya. Jadi kalau ada orang yang menyembah Yesus, kasihan. Karena ternyata endingnya nanti Yesus bukan siapa-siapa. Dia kembali sebagai hamba Tuhan. Maksudnya diberikan, kan dia kembali dia kepada Bapa itu tadi. Kalau dia kembali, kenapa dia menyerahkan? Iyalah, menyerahkan lah. Karena kan waktu di bumi dia kan sebagai utusannya di bumi, sebagai nabi. Seandainya dia itu kembali menjadi Tuhan, berarti dia tidak menyerahkan kuasa itu, tetapi tetap aja ada pada dirinya karena dia adalah Tuhan itu sendiri. Tetapi kitab Ibu sendiri yang mengatakan, kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana Yesus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Ayo, Yesus menyerahkan kembali. Terus Anda yang menuhankan utusan Tuhan yang mengembalikan kerajaan Tuhan kepada majikan, gimana nasib Anda? Enyahlah daripada aku, engkau semua pembuat kejahatan. Inilah gimana? Silakan. Aku, Bang.
Oh, gini Bang Silakan. Juma, 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Itu Yesus Allah. Yesus di situ sebagai Allah. Kenapa? Karena dia sebagai utusan. Coba Anda baca pengakuan Yesusnya di dalam Yohanes 10 nomor 34, 35, 36. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman Tuhan, maka dia adalah Tuhan. Ayo. Kan Yesus sebagai Yesus itu kan wakil Tuhan. Dia berhak kemudian untuk mengatakan dirinya sebagai firman Tuhan, sebagai Tuhan, sebagai yang maha kuasa, sebagai awal dan akhir. Dia berhak untuk mengatakan itu. Kenapa? Apa yang keluar dari mulutnya Yesus adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk dia katakan. Nah, setelah semuanya kesudahannya terjadi, dia menyerahkan kembali kepada Bapaknya, kepada Tuhannya, lalu kemudian dia akan datang dalam keadaan yang sebenarnya, yang sesungguh-sungguhnya, bahwa kita akan sama seperti Yesus. Yesus akan adalah manusia yang kemudian menyerahkan segala kuasa itu kembali kepada empunya. Bang Juma, tadi kan sudah diserahkan, Bang Juma bilang, dan juga di Korintus ini memang sudah diserahkannya kepada Bapa. Seharusnya Bapa dong yang memberikan penghakiman, seharusnya Bapa dong yang memberikan pengadilan, membalas setiap perbuatan orang kepada manusia. Oh, bukan. Jangan lagi Yesus. Bukan begitu. Yesus itu adalah hakim untuk menentukan. Kan di Al-Quran ditanya tuh, wa iskalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas. Wahai Yesus, wahai Isa, apakah engkau yang mengajarkan kepada Budarni untuk menuhankan dirimu? Nah, Yesus mengatakan, tidak. Oh, kalau begitu silakan kau putuskan perkara. Sampaikan kepada mereka, siapa kau yang sebenarnya? Maka Yesus mengatakan, aku ini adalah utusan Tuhan. Kenapa kau menuhankan aku? Enyahlah daripada aku. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Betul, karena aku adalah wakil Tuhan. Tetapi tidak semua orang yang menyeru aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak siapa? Kehendak Bapa, bukan kehendak Yesus, apalagi kehendak Paulus. Bang Juma, udah dapat ayatnya Bang Juma? Silakan. Nah, Ibrani 1 ayat 2. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ayat 3. Ia adalah Yesus ya. Ia ini Yesus. Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kuasa. Nah, jadi Bang Juma, teman-teman yang lain, Yesus ini di bumi adalah cahaya kemuliaan Allah, gambar wujud Allah. Itu dia Bang Juma. Jadi setelah sudah kembali dia ke surga, kembali kepada Bapa, itulah itu Allah tadi. Nah, di bumi dia adalah wujud, gambaran cahaya Allah. Gitu. Saya bantah Bu dengan data. Yohanes 17 nomor 4. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Jadi kalau dikatakan Yesus itu gambaran Tuhan, Yesus itu wujud Tuhan, Yesus itu cahaya Tuhan, wajar wong dia adalah utusan Tuhan. Ini dikatakan nih, Yohanes 17 nomor 4. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan apa? Dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk aku lakukan. Jadi siapa yang melihat aku sama seperti melihat Tuhan. Karena apa yang aku lakukan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan. Aku wakil Tuhan. Tuhan gak usah cari. Tuhan itu aku. Aku yang mewakili Tuhan. Mau lihat Tuhan, lihatlah aku. Yang aku ajarkan, yang aku sampaikan, yang aku praktekkan, ikuti, imani. Tidak ada yang sampai kepada Tuhan tanpa melalui aku. Jadi orang yang sehat, orang yang waras, sudah nyata Tuhan itu tidak mungkin menjelma menjadi makhluk. Maka makhluk yang datang mengatasnamakan Tuhan disebut utusan Tuhan. Maka hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku Yesus yang engkau utus. Jadi Yesus harus dikenal sebagai apa? Utusan. Kalau Yesus dituhankan berarti ibu tidak mengenal utusan. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal. Mengenal siapa? Mengenal Bapa satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus yang engkau utus. Ibu harus mengenal Yesus sebagai utusan. Kalau Anda menuhankan, Anda salah. Anda tidak mengenal Yesus berarti. Saya kasih tambahan
bocoran kepada ibu. Ini di kitab saudara sendiri. 1 Korintus 15 nomor 28. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan dia di bawah Yesus, di bawah Kristus, maka dia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Tuhan, yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Tuhan Allah menjadi semua di dalam semua. Ayo. Iya. Jadi Yesus ini ditaklukkan sehingga tinggal satu, yaitu tinggal Allah. Mau Iya, kemana? memang. Nah, terus ibu menuhankan Yesus, mau kemana ibu? Apakah itu kehendak Begini, Bapak? Mau kemana Iya, lagi? Begini Ayo. Bang Juma. Silakan ibu. Kenapa hanya kepada Yesus dikatakan Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah, Yesus adalah gambar wujud Allah? Kenapa tidak diberikan kepada para nabi yang lain? Para nabi yang lain adalah wujud gambar Allah, tidak kan? Ibu. Kenapa hanya Yesus menyandangnya? Karena memang Yesus itulah Allah. Tetapi kalau turun dia ke bumi, wujud Allah dan Salah. wujud Allah atau cahaya kemuliaan Allah. Bu. Itu bedanya Bang Juma dengan Ibu. para nabi yang lain. Ibu, kenapa Yesus minta agar Bani Israel waspada kepada orang Farisi? Iyalah, orang Farisi ini kan munafik. Nah, siapa yang Maksudnya kalau membuat orang Farisi itu surat munafik. Ibrani yang barusan ibu baca itu tulisan orang Farisi atau bukan? Iya, tulisan orang Farisi. Tapi Bang Juma, kalau ini ayat Alkitab ini udah kitab suci kami. Ini harus kami imani, nggak bisa lagi ini dirubah-rubah. Ibu Darni, saudariku yang baik hati, di dalam kitab ibu sendiri di Ibrani 2 nomor 2 jelas sekali diterangkan bahwasanya Tuhan berfirman kepada utusannya melalui para malaikat. Di mana Paulus pernah bertemu dengan malaikat? Loh, kan waktu Paulus di tengah jalan itu kan bertemu dengan Yesus kan, dia melihat cahaya. Itu bukan Paulus, itu. Kenapa kau? Tunggu Bang Juma. Iya, silakan. Paulus, jangan kau menganiaya umatku, kan katanya. Ikutlah aku. Kan jadi bertobat dia semenjak itu. Maka dibilang dia utusan. Makanya Bang Juma ada di dalam surat Yasin 36 ayat 13 dan 14. Di sana tertulis ada 3 rasul Isa Al-Masih, termasuk Bulus atau Paulus. Bulus itu bahasa Aramnya, Paulus itu bahasa Ibraninya. Dan yang kedua lagi Yohanes, baru si Petrus. Itulah utusan Isa Al-Masih, rasul, utusan Isa Al-Masih. Jadi di dalam Al-Quran pun dikatakan dengarkanlah rasul-rasul, kan katanya. Berarti Bang Juma harus mendengarkan Paulus karena dia adalah rasul Isa Nggak Al-Masih. bisa. Yang dimaksud di dalam surah Yasin itu bernama Paulus mengajarkan Isa itu adalah utusan Tuhan dan mengajarkan Allah Subhanahu wa taala itu satu-satunya Tuhan. Apakah Paulus mengajarkan demikian? Iya, kan tidak. Berarti Paulus utusan Isa Al-Masih berbeda dengan pendiri Kristen Paulus, beda. Nah, Ibrani 2 nomor 2 dia sendiri yang menuliskan kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat itu tetap berlaku. Dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan kepada perintah-perintah malaikat itu akan mendapat balasan yang setimpal. Nah, Paulus menerima firman dari mana? Kata ibu dari Yesus. Sementara Yesus sebelum terangkat ke langit dia mengatakan, waspadalah kepada orang-orang Farisi. Waspadalah kepada serigala-serigala yang nyamar seperti domba. Nah, sampai Yesus mengatakan, kalau ada orang yang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Paulus mengatakan ada Mesias di gurun ketika dia ke Damsyik bertemu dengan Mesias Yesus. Apakah Paulus boleh dipercaya berdasarkan Yesus? Kata Yesus, jangan kau percaya. Nah, kedatangan Yesus yang kedua itu nanti kapan? Di akhir zaman. Nah, kedatangan Yesus yang ke Paulus itu kedatangan keberapa rupanya? Itu kan bukan kedatangan Bang Juma, itu kan Tuhan memperlihatkan. Kan ada di dalam Ulangan, tunggu Bang Juma. Kalau dikatakan Nabi itu, Tuhan itu menampakkan dirinya melalui penglihatan. Nah, itulah maka dibilang bukan Ulangan, Bilangan 12. Nah, Paulus seperti itu. Nah, sekarang Paulus Anda akui Nabi? Bukan Nabi, dia sebagai... Terus kenapa ibu membawa Bilangan 12 itu? Jika di tengah-tengahmu ada seorang Nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diri kepadanya dan berfirman kepadanya melalui mimpi. Apakah Paulus Nabi? Nabi juga.
Rasul juga begitu Bang Juma. Kalau diperlihatkan kepada dia gambaran beginilah Di mana tertulis itu? Ibu, di mana tertulis? Rasul, di mana tertulis Tuhan berfirman kepada Rasul? Di mana tertulis? Paulus juga Bang Juma dikatakan di dalam Alkitab memang ada juga disebut dia nabi. Jadi sesuai dengan dalil. Berarti sekarang Ibu mengakui Paulus nabi. Tapi kami yang mengakui dia selalu rasul. Tapi dia nabi. Kan ada ditulis di situ. Berarti dia nabi. Yang jujur Bu, yang jujur. Jangan sampai kita lari ke Al-Quran lagi. Jangan sampai kita lari ke Al-Quran lagi yang mengatakan bahwasanya sejahat-jahatnya makhluk. Mereka orang fasik. Paulus itu nabi atau bukan? Selama yang kupelajari Bang Juma, Paulus itu rasul, bukan nabi. Tetapi ada mengatakan sebagian dia nabi gitu. Kisah Para Rasul 3 nomor 1, memang dia sebagai nabi. Nah, kalau dia sebagai nabi, berarti dia masuk ke dalam Matius 7, nabi-nabi palsu. Yang diceritakan di dalam 1 Yohanes 2 nomor 18 bahwa nabi-nabi palsu antikristus itu memang berasal dari tengah-tengah kita. Siapa dia, Bu? Kalau nabi palsu itu Bang Juma yang merubah hukum, itulah nabi palsu. Nah, sekarang bukan hukum. Oke, sekarang mari kita lihat. Hukum yang diajarkan oleh nabi yang benar adalah korban hewan. Nabi palsu mengajarkan hewan apa? Korban apa? Bukan, jangan bilang Paulus itu nabi palsu Bang Juma. Karena di dalam Ibu sendiri yang mengatakan nabi palsu itu merubah hukum. Hukum yang datang kepada Bani Israel adalah korbannya hewan. Hukum yang diajarkan oleh Paulus korbannya adalah manusia. Berubah enggak di situ, Bu? Bukan berubah, kan katanya aku nggak mau lagi korban-korban bakaran. Inilah yang disebutkan Al-Quran, ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu adalah sejahat-jahatnya makhluk. Ibu jahat terhadap diri ibu. Akal ibu itu disetting oleh Allah untuk menjelaskan kebenaran, tapi ibu menutupi itu. Mencoba kemudian menutupi kebenaran itu. Coba Anda jujur aja sedikit mengakui. Apa susahnya? Ketika Anda mengatakan aku takut berdusta Bang Juma. Nah, untuk itulah hukum ke-9 jangan berdusta. Untuk itulah Ibu dikatakan di dalam Keluaran 23, jangan engkau menyemar-jemarkan kebohongan. Orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Itu perintah Tuhan. Kenapa Ibu masih menyebarkan kebohongan? Kenapa? Bukan kebohongan, itulah iman kami di Kristen Bang Juma. Tapi kalau kalian kan beda. Ibu, Tuhan minta kurban hewan atau kurban manusia? Iya, memang pada zaman perjanjian lama itu kurban yang diminta darah. Dan terus kenapa Allah meminta Ishak untuk dikurbankan? Kan manusia Ishak. Iya, tapi itu untuk menguji Abraham, bukan untuk penebusan dosa. Itu cuma menguji ketaatan. Ya, begitu juga lah dengan kami sekarang perjanjian baru. Nah, karena korban-korban sembelihan itu tidak berguna lagi, tidak kudus, karena masih ada cacatnya. Nah, sekarang makanya darah yang suci lah yang untuk memperdamaikan kita kepada Tuhan. Mari kita lihat betapa cacatnya korbannya orang Kristen, yaitu Yesus. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah tidak boleh kau bunuh. Nah, Yesus itu dibunuh. Apakah dia itu pantas kemudian menjadi orang suci demi menebus dosa orang Kristen? Sementara dia adalah orang yang suci dibunuh. Dibenarkan tidak? Kalau tuh kira-kira Bu, pembunuhan terhadap Yesus yang tidak bersalah ini apakah suci di hadapan Tuhan? Bukan suci, bukan kayak gitu cara memikirkannya. Begini, karena itu nubuatan. Itu nubuatan lagi, Ibu. Yang dikatakan kalau yang dikatakan nubuatan itu masih ngambang. Nubuatan ngambang. Loh, nubuatan yang kayak mana, ramalan yang kayak mana Tuhan datang sebagai ciptaan, di mana itu tertulis? Sudah diramalkan di dalam kitab Yesaya yang tadi kita baca itu di dalam Yesaya 54. Kenapa orang Yahudi kemudian tidak menjadikan itu sebagai nubuatan? Karena orang Yahudi kan sama Bang Juma. Orang Yahudi juga kan menolak Yesus sebagai Mesias. Orang Yahudi sekarang kan masih menunggu Mesias yang mau datang. Yang ditunggu Mesias bukan Tuhan. Berarti nggak ada nubuatan Tuhan menjadi manusia. Ibu hanya buat-buat sendiri. Mesias itu bukan Tuhan.
Iya, makanya Bang Juma, Yahudi bersama Islam sama-sama kakak beradik. Karena kalian itu Bang Juma menolak Yesus sebagai Tuhan. Tetapi Bang Juma ada Yahudi yang murni, yang menerima Yesus sebagai Tuhan. Sekarang begini, ilmu dari mana yang Kristen dapatkan Yesus itu adalah Tuhan? Ilmu dari mana? Ilmu dari orang Farisi. Maka ibu membaca kitabnya orang Farisi. Betul? Salah, bukan gitu, bukan gitu apanya. Coba tunjukkan ke saya di Perjanjian Lama bahwa Tuhan akan menjelma menjadi manusia. Tunjukkan. Di Perjanjian Lama, di Perjanjian baru yang ada satu Yohanes itu tafsiran, itu tafsiran orang Farisi. Itu bukan Yesus itu, Bu. Segala pada mulanya adalah firman. Itu nggak ada itu kaitannya, nggak ada hubungannya. Itulah tafsiran penafsir, itulah. Tidak ada hubungan. Penafsir begitulah. Tidak ada hubungannya. Begini Bang Juma. Iya. Alkitab ini kan terdiri dari beragam-ragam manusia. Kenapa mereka ini terpilih untuk mencatat tulisan yang indah ini? Itu sudah pilihan itu loh. Di mana? Bisa tercatat dengan rapi mulai kejadian sampai Wahyu. Sementara Ulangan 4 jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi. Ayo. Makanya saya tanya, Paulus menulis 14 bab. Paulus menulis 14 itu wahyu dari mana? Nah, itulah kalau sudah tercatat di buku kitab suci ini, tulisan-tulisan yang indah ini, inilah diimani. Karena semua ini Bang Juma mengajarkan kepada manusia itu agar selalu melakukan kebaikan. Tetapi Bang Juma, kalau firman Tuhan ini, Alkitab ini mengajarkan, bunuhlah siapa saja yang kau dapati, potonglah kepalanya, hancurkanlah semuanya. Kalau katanya itu baru tak benar. Ini tapi kan Bang Juma, setelah ku baca ini Alkitab ini, semua mengarahkan agar aku itu hidup di dalam kebenaran. Agar kebenaran aku apa? menunggu kedatangan. Ibu, kebenaran seperti apa yang Anda harapkan ketika Ibu menuhankan utusan Tuhan? Kebenarannya di mana? Kebenaran yang akan menyelamatkan aku kelak jika dia datang. Nah, itu ya. Ketika dia datang, yang diusir siapa, Bu? Yang diusir itu orang-orang pembuat kejahatan. Nah, pembuat kejahatan itu adalah siapa? Kan banyak orang Kristen, nggak semua orang Kristen Bang Juma 100%. Yang membuat kejahatan itu menyeru Yesus sebagai apa? Utusan atau Tuhan? Oh, itu nggak ada ditulis begitu Bang Juma. Matius 7. Kan tidak setiap orang yang menyeru aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Melainkan mereka yang melakukan itulah. Pak. Nah, sekarang tombolnya adalah, tombol kebenarannya adalah, adakah Ibu bisa menunjukkan kepada saya kehendak Bapak agar manusia menuhankan Yesus utusannya? Adakah itu? Satu data aja. Ada Pak, ada. Itulah kehendak Bapak itu di mana tertulis? Di Yohanes 10. Entar benar dicoba. Di Yohanes 10 ayat 30. Oke. Ya, apa itu? Silakan. Aku dan apa Bapa itu? adalah satu. Iya, bukan. Yang saya tanya, dan Bapa adalah dengarkan. Yohanes 30. Kalau kehendak Bapa agar diimani Yesus itu utusannya, yang tidak berkata dari dirinya sendiri dan tidak berbuat dari dirinya sendiri, itu betul. Yesus dan Bapa adalah satu. Satu perkataan, satu perbuatan. Makanya tadi di dalam Yohanes 17 nomor 4, aku diutus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa. Itu jelas itu. Satu pekerjaan, satu perkataan. Yes. Tapi kalau satu hakikat itu nggak mungkin. Nah, sekarang yang saya tanya, adakah kehendak Bapa agar manusia menuhankan utusannya Yesus? Adakah itu? Bukan menuhankan, memang dia sudah Allah sendiri itu, Bang. Jangan Tidak ada menuhankan. Jangan saudara, jangan Anda menganiaya diri Anda sendiri. Jangan Anda zolim terhadap diri Anda sendiri. Bukan Bang Suma, dengan jangan belum marah-marah Bang Suma. Begini, memang aku nggak marah loh. Aku cuman khawatir dengan keselamatan saudara. Anda menuhankan Yesus, Anda mengatakan kami tidak menuhankan karena dia itu diperintahkan untuk dituhankan, tapi dia hanya adalah Tuhan itu sendiri. Anda dapat ilmu dari mana itu? Enggak, dia itu sudah tertulis dari dari mana?
Itu sudah tertulis di mana? hukum Taurat. Di mana? Coba Itu tunjukkan. sudah tertulis. Coba. Silakan. Tentang Injil itu sendiri. Injil sendiri dia itu sendiri. Aduh, itu bukan di Taurat itu. Tidak ada di Taurat. Dia itu sudah dibentangkan daripada zaman Adam. Sudah tertulis dalam hukum Taurat Musa. Di mana itu tertulis? Nabi-nabi, Tunjukkan ke kitab saya para biar nabi. saya belajar. Di mana? Iya. Di mana? Di mana? Bahwa dia itu dari keturunan Daud. Berarti Tuhan pencipta Roh langit Kudus dan yang bumi ini dari menyatakan keturunan adalah manusia anak gitu. tunggal Allah. Bung. Itu anak Allah yang maha tinggi. Iya. Itu Bang Juma. Maksudnya anak Allah ini pencipta langit dan bumi? Iya, dia sendiri. Dia sudah mengatakan sebelum ada dunia ini aku sudah ada. Sebelum Dari mana ada dia Musa, tahu? sebelum Dari ada... mana dia tahu bahwa sebelum dunia ada dia sudah ada? Dari mana dia tahu? Astaga, Juma. Itu loh di Iya, Bung. Saya menghargai pendapat ini iman. Saya tanya, dari mana Yesus tahu kalau dia ada sebelum Abraham ada? Dari mana dia tahu? Ya. Bang siapa? Ibu Diami, coba tolong buka di Injil di kitab itu Injil. Bu Diami. Halo? Bu Dene. Tuh. Oh. Ya, masuk. Apa? Mau dibantu apa? Aku ini Pak Dar nih. Dari mana Yesus tahu? Bang Handi, assalamualaikum Bang Handi. Tuhan Yesus sudah mengatakan itu dari sebelum dunia ada dia Kores. sudah ada. Itu Tuhan Yesus sudah mengatakan. Di mana itu Tolong tertulis? dibuka ayatnya dulu tuh. Di mana? Aku udah bawa Alkitab soalnya ini. Waduh. Yang ada Salomo. Sebelum langit digariskan aku sudah ada. Ada itu sebelum Abraham jadi aku ada katanya. Dari mana Yesus tahu? Memang ada dalilnya dalam Yohanes. Dari mana Yesus tahu sebelum Abraham ada aku sudah ada? Itu tahu di mana itu? Di dalam Yohanes 8:58 itu kalau nggak salah. Dari mana Yesus tahu? Ya kalau sudah tercatat begitu Bang Juma janganlah dikomen lagi. Itu kan kitab suci Bang Juma. Loh, Anda semua ini kan penuh dengan Roh Kudus. Saya tanya, dari mana Yesus tahu kalau dia ada sebelum Abraham ada? Dari mana Yesus tahu? Kan Yesus itu kan yang awal dan yang akhir. Kan sudah Kalau dibilang. begitu kenapa dia nggak tahu Aku kapan adalah hari yang kiamat? awal dan yang akhir. Yang Kalau maha begitu, kuasa. kalau Yang begitu akan kenapa dia datang. nggak tahu kapan buah musim ara? Kenapa dia nggak tahu kapan hari kiamat? Iya, tapi kan buktinya buah ara itu layu kan nggak Bukan karena itunya, bukan itu. Karena dia anak kecil Allah, Gurunda. Masih anak-anak dia. Iya, Kenapa Belum dia nggak tahu remaja kapan Allah. hari kiamat? Bang Juma, yang datang nanti siapa? Yesus atau Allah-Allah yang lain? Dia datang itu sebagai utusan, dia sebagai anak manusia. Kan tahu di hari kiamat kan Bang Juma? Astagfirullahaladzim. Yesus makanya. itu datang untuk menghakimi kalian. Bukan salah Bang Juma, bukan menghakimi kami Yohanes saja. 14 nomor 48. Gimana itu cerita itu? Bang Juma, manusia yang membuat kejahatan yang dihakimi Bang Juma. Ya itulah itu. Itulah itu yang buat Bang Juma kejahatan. juga. Bang Juma juga kejahatannya ada. Loh, apa kejahatanku terhadap Yesus? Saya tolak sebagai apa? Saya tolak sebagai apa? Sebagai Tuhan. Nah itu. Nah, di mana Yesus Sudah jelas. mengajarkan Bang terima Juma. aku sebagai Tuhan? Di mana? Bang Di mana Juma, Yesus minta kalau Bang dituhankan, Juma, Bu? Aku yakin dan percaya taruhan kita 5 juta yang ada uangku. Bang Juma itu pasti dicampakkan ke api neraka karena Bang Juma menolak Yesus Tuhan. Oke, dalilnya Dan coba mendengarkan- tunjukkan ke saya. Dengar dalilnya, Bu. Nggak usah kita berhoaks ria. Dalilnya di mana? Iya. Dalilnya di mana? Di mana dalilnya Yesus akan melemparkan Bang Suma ke neraka, orang ke neraka karena dia tidak dituhankan? Itu dalilnya di mana? Karena Bang Juma, kenapa tadi Bang Juma dilemparkan ke neraka? Karena Bang Juma mengubah hukumnya juga. Nah, itu yang dicampakkan tadi. Sudah Hukum apa yang saya rubah? Hukum apa yang saya rubah? Sudah jelas-jelas dikatakan kuduskanlah hari Sabat. Itu perintah untuk Bani Israel. Saya bukan Bani Israel. Ayo. Itulah kesalahan Bang Juma. Itulah dosa Bang Juma. Nah, Lalu sekarang Bang Juma Paulus bilang, dihukum dah? Dihukum dah Paulus oleh Yesus? tidak ada dihukum. Dia mengatakan Yesus hukum Taurat mengatakan itu jangan adalah- kau bunuh orang yang benar. Kenapa dia dibunuh?
Mana ada si Paulus membunuh Yesus, Abang Ya, Juma yang memang salah bukan, lah. tapi dia yang menjual tafsiran itu sehingga manusia Kristen itu menuhankan Salah. Yesus. Loh, yang Salah menuliskan juga bahwa itu. Yesus itu dipersembahkan untuk Theos siapa? Ya, memang begitulah keadaannya. Nah, memang begitu harus kata dalam siapa? hati. Memang begitu. Memang Itu menurut siapa, Bu? Mana ada bisa manusia berhubungan dengan Allah? Nggak ada kan, Bang Juma? Selama Semua manusia berdosa. selama ini Bani Israel berhubungan dengan Tuhannya. Tidak ada Yesus mati di atas tiang salib mereka berhubungan. Tetapi kan selama ini bangsa Israel tetap memotong-motong domba kan? Lah, Untuk karena itu memang sudah diperintahkan. mempersembahkan darah, Itu kan? memang perintah. Sekarang mana perintahnya mempersembahkan manusia? Kan katanya sudah nggak mau lagi dia korban-korban bakaran. Dia Karena nggak mau lagi karena Bani Israel itu acap kali kemudian melakukan dosa, bosan Tuhan itu. Maka solusi yang diminta oleh Tuhan itu adalah bertaubat. Baca Yehezkiel 18 nomor 20 sampai nomor 22. Apa yang tertulis di sana, Bu? Coba. Makanya Bang Juma, kami pun begitu sekarang di perjanjian baru. Lo perjanjian Baca baru. dulu. Dibaca dulu Yehezkiel 18 nomor 20 sampai 22. Atau aku yang bacakan. Ya, sudah tahu aku Bang Juma. Apakah di sana apakah Tuhan menghapus dosa? Apakah Tuhan menghapus dosa oleh karena Yesus dibunuh di salib? Iya, itu kan perjanjian lama kan Bang Juma. Karena Itu siapa kan bilang darah- siapa bilang ini perjanjian lama? Ini adalah perjanjian baru Tuhan. Yeskiel itu perjanjian lama itu. Yang mengatakan kitabnya Yahudi perjanjian lama siapa? Kitab perjanjian lama itu adalah kitab para nabi sebelum Aduh. Yesus. Ibu Yeskiel baca, termasuk. Bu, Yeremia 31 baca di data nomor Apalagi 31-nya. Yeremia? Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Di mana Tuhan kemudian mengatakan akan melakukan perjanjian baru dengan non-Yahudi? Di mana? Tertulis di mana? Nah, itulah setelah datang Yesus ini tadi. Setelah datang Ibu ini cuma mengikuti Paulus, tafsir orang Farisi. Tidak ada itu. Coba. Itu Rasul Yesus loh. Paulus itu Rasul Yesus, harus kita dengarkan di dalam Itu surat Yasin menurut juga ada. Ibu. Kalau dia rasulnya Yesus, berarti Yesus bertemu langsung dengan Paulus. Berarti Yesus berbicara tentang Paulus. Di mana Yesus berbicara dengan Paulus? Di mana? Kan sudah kita bilang tadi Bang Juma, Yesus menampakkan dirinya melalui penglihatan kepada Itu pengakuan Paulus. siapa? Itu pengakuan siapa? Pengakuan siapa? Itu kitab suci itu sudah tidak bisa lagi digugat itu. Siapa Makanya- bilang? Bang Juma, Ibu, makanya itulah yang dikatakan bahwa ibu itu sejahat-jahatnya makhluk, memperbodoh diri. Mana mungkin kenapa ibu mengatakan itu kitab suci sementara Yesus tidak memberikan legitimasi terhadap kitab itu? Kenapa nggak ada memberi legitimasi kepada kitab itu? Di Memang mana? itu sudah. Di mana kitab- Yesus pernah menceritakan tentang surat-surat Paulus, tentang surat-surat Lukas? Di mana? Itu kan semua yang mencatat itu kan manusia-manusia pilihan. Mana ada langsung itu iman ibu, itu iman. Sekarang yang kita butuhkan itu fakta sejarahnya. Yesus mana ada pernah memberikan legitimasi terhadap pengarang kitab ibu? Bang Juma, emangnya Al-Quran ditulis Nabi Muhammad? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan legitimasi kepada sahabatnya tentang Al-Quran. Nah sekarang Yesus mana pernah memberikan legitimasi tentang perjanjian baru kepada penulis kitab Itulah itu? manusia-manusia yang terpilih yang mencatatkan itu di dalam Siapa yang Alkitab. pilih? Yang pilih siapa? Siapa yang pilih? Tuhan sudah memilih Di para mana? manusia yang Di mana yang dalilnya? terpilih. Di mana dalilnya? Di mana Itulah dalilnya? iman kami. Jadi kalian jangan gugat-gugat lagi. Berarti itu iman buta karena tidak berdasar terhadap pengajaran Yesus. Waspadalah kepada siapa? Bu, waspadalah kepada siapa kata Yesus? Orang Farisi. Ada nggak dia mengatakan waspadalah kepada nabi-nabi palsu? Ada nggak waspadalah kepada Islam? Ada nggak? Ada nggak guru? Nabi palsu, adakah nabi palsu orang Yahudi? Enggak kan? Ada. Yohanes 1 Yohanes 2 nomor 18 19. Nabi-nabi palsu itu berasal dari tengah-tengah Yahudi. Mana? Siapa itu? Ya siapa lagi yang ibu akui tadi? Nabi palsu yang menuliskan firman-firman yang bukan firman Tuhan.
Siapa Bang dia? Juma, di dalam Al-Qur'an juga dikatakan akan diturunkan kenabian kepada Abraham, Iya Yakub, dan memang. Ishak. Dengarkan, Bu. Mana ada yang Bu. palsu? Tuhan sudah mengatakan Ibu, nabi-nabi akan diturunkan coba. kepada keturunan itu. Tadi saya Jangan Bang Juma bilang lagi ada keturunan nabi palsu dari keturunan Yahudi, mana ada? Dari keturunan bangsa lain. Baca ini Gurunda, Yeremia 23:15 Gurunda. susah ibu ini karena terlalu ego terhadap imannya sendiri. Ibu zalim terhadap diri ibu. Ini aku bacain Gurunda, Yeremia 23:15 ini takia Korintus mulu Bude artinya. Iya, ibu Yeremia terlalu 23:15 berbunyi seperti Coba baca. Nah, ini. Bacalah. Bila kau mati, terus Bude Arni hidup. Nah, kita ke Yeremia dulu ya. Ayo baca yuk, Yeremia mana? Yeremia 23:15. Ini orang Yahudinya aja ngaku kok. Apa dia kui orang Yahudi? Orang Yahudi kan sama dengan Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu. Sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ipu dan minum racun. Yesus nabi-nabi palsu itu yang tidak mengajarkan 10 hukum. Seluruh para nabi mengajarkan 10 hukum loh. Lah ini Nabi Yerusalem kenapa kok ngajarin 10 hukum kok jadi pada fasik seluruh negeri? Kenapa? Kok bisa begitu? Mungkin itu mereka-mereka yang mungkin bila nanti bila Yesusnya turun lagi. Kan semua. Kok pakai mungkin sih? Kenapa beriman bisa pakai mungkin? Gue bingung ini. Gurunda kenapa ini kok beriman kok bisa pakai mungkin gitu? Gak lebih bagus suaramu dengan suaraku loh. Kalau aku saya beriman bahwa mungkin Yesus Tuhan. Kok gitu? Iya. Sekarang tadi kan tentang nabi palsu ini siapa? Salam. Ya, bentar Baik. Bang Martin. Nah ini para nabi Yerusalem ini mau dikemanain ini? Ini nabi Mekah atau nabi Yerusalem? Oi. Para nabi Yerusalem. Kenapa para nabi Yerusalem ini? Kenapa nabi Yerusalem itu membuat kefasikan? Kenapa? Palsu ini. Nabi palsu dari Yerusalem. Apakah Yerusalem sukunya suku Sunda di sana? Bukan. Suku Israel. Siapa yang nabi palsu itu? Ya ini para nabi Yerusalem. Banyak nih, ada Ligimin, ada Tukimen, ada siapa kayak banyak. Ya tapi nabi yang diberikan Tuhan, yang dipilih Tuhan bukan nabi palsu. Ya udah, sekarang di mana? Kebenaran itu datangnya dari Israel, dari Yahudi. Iya makanya, mungkin belum ada Google kali zaman dulu. Diam dulu kau abang, aku kayak gini malas berbicara lah. Ya kalau satu orang ngomong jangan semuanya, jadi nggak kedengaran yang di bawah. Ya makanya yang penting-penting aja yang diomongin dong. Makanya jangan terlalu satu-satu lah ngomong supaya enak. Tapi aku tuh pengen bawa topik baru, Gurunda lanjut nih, nabi palsu dari Yerusalem Gurunda tuh. Masa dia mau nuduh nabi dari Arab? Lanjut. Sekarang 1 Yohanes 2 nomor 18-19. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita. Ini nabi antikristusnya ini diceritakan berasal dari mana? Iya, maksudnya di antara kita ya iyalah di antara manusia, nggak mungkin lah di antara jin. Lucu kalian ini. Nah, itulah caranya orang Farisi membelok-belokkan apa yang ada tertulis dalam kitab Tanya dulu Bang Juma, ada rupanya dikatakan di antara jin, katanya kan enggak? Ya di antara manusia dong. Manusia Karena siapa? Oke, manusia yang mana? Ini yang diceritakan di sini, kita di sini siapa? Manusia yang tidak mengajarkan 10 hukum, itulah antikristus. Itulah. Bang Juma, antikristus melanggar hukum. Udah tahu katanya Islam adalah artinya berserah diri. Ternyata ibu ini penyesat. Ternyata ibu ini penyesat. Bang Juma yang penyesat. Bang Juma sudah tahu hukum Tuhan. Darni, dengarkan saya Darni, dengarkan. 1 Yohanes 2 ini bercerita tentang orang Indonesia atau tentang Bani Israel?
Iya, semua itu awalnya dari itulah dasar penyesat. 1 Yohanes 2 ini, dengarkan Bu Darni. 1 Yohanes 2 ini bercerita tentang pengikut Yesus, orang-orang Bani Israel, bukan orang Indonesia. Aduh. Anak-anakku pada waktu ini, ibu jangan menyamakan semuanya. Ini orang lagi berbicara bahwa di tengah-tengah Bani Israel akan muncul antikristus. Kenapa jadi larinya masuk ke Bang Juma. Jadi masuk Bang Juma, negara-negara lain nggak bisa lagi mendapatkan kebenaran. Kutanya Bang Juma dulu. Negara lain itu akan datang utusan yang kemudian memuliakan nama Yesus, bukan mengutuk nama Yesus. Ada rupanya kalian muliakan Yesus, kalian kutuk-kutuknya di mana Al-Qur'an mengutuk Yesus di mana? Di mana Yesus? Di mana di Al-Qur'an? Di mana di Al-Qur'an Yesus itu dinistakan, dihinakan, dihujat seperti di kitab kalian? Di mana? Iya, tapi kan orang Bang Juma yang selalu kudengar mengatakan Yesus itu dimuliakan, kalian bilang. Sementara kalian bilang Yesus di tiang jemuran lah, yang berkolor lah, yang mengajarkan itu siapa? Kitab kami atau Al-Qur'an? Yesus berkolor, Yesus telanjang, Yesus disalib di atas tiang yang mirip jemuran itu di kitab Al-Qur'an atau di kitab Kristen? Tapi kan kami nggak ada mengolok-oloknya kan. Kami kan hanya tidak mengolok-olok, tapi kitab ibu yang mengolok-olok. Kami hanya menyadarkan mana mungkin utusan Tuhan diperlakukan seperti ikan teri di atas tiang jemuran. Ayo. Oh Bang Juma. Mana mungkin lah orang yang baru datang, baru lahir mengajari yang sudah tua. Aku tanya Bang Juma dulu. Oke. Sekarang lebih tua mana? Sekarang lebih tua mana Al-Qur'an daripada lembaga kitab Anda? Kalau menurut Bang Juma siapa yang duluan, Alkitab atau Al-Qur'an? Alkitab yang mana yang Anda maksud? Ya, semua Alkitab lah. Alkitab itu terdiri inilah namanya ibu itu seperti Tarsan. Ibu menggunakan kitab yang ada di Indonesia, bahasa Indonesia. Indonesia merdeka baru kurang lebih 70 tahun. Kitab kami 1400 tahun silam. Ya, kan yang ditranslate-nya Alkitab orang Indonesia. Nggak ada. Translate dari mana? Dari bahasa Belanda? Dari bahasa Aram lah awalnya. Kan pertama kali kan bahasa. Aduh, Bu Darni. Pertama kali bahasa Alkitab awalnya kan Ibrani kan. Ibrani. Nah, yang Ibrani ini yang ngajarin siapa? Nah, itulah makanya kenapa sampai ke Indonesia. Makanya saya tanya dulu. Yesus menerima firman dari Tuhan menggunakan bahasa Ibrani atau bahasa Aram. Nah, yang mengajarkan kemudian bahasa Yunani siapa? Yesus. Memang awalnya bahasa Aram. Yesus kan. Dari mana ibu bisa mengetahui bahwa? Aduh. Bunda. Kenapa lagi ini repot? Bunda menyerahkan nyawanya, tunggu aja nanti bangkit di menit ketiga. Kena repot lagi ya Bang. Udah 3 akun ya Bang. Lagi serunya ini. Udah satu. Oh iya ya. Ya udah Bu Darmi, nanti lanjut lagi sama Gurunda ya. Aku pengen nanya Bu Darmi, ini pertanyaan, ini serius pertanyaan. Kalau Yesus dipenggal, yang Allah palanya Yesus atau badannya Yesus? Itu yang dipenggal itu manusia dagingnya di bumi dong, Kak, Tuhannya ya. Kalau Tuhan Kak kan terjamah. Nah itu dia. Ya, nah yang Allah ini yang mana? Kepalanya atau badannya? Allah itu yang berada di surga, roh. Dia kan roh Allah itu. Yang diturunkan kan kalau nyembah Yesus pakai gambarnya kan? Gambarnya Yesus ada kan? Ada kan di rumah gambarnya Yesus? Tidak ada. Nggak ada, kami orang Advent nggak ada pakai gambar, makanya dibuat hukum kedua, jangan membuat bagimu patung baik menyerupai apapun, katanya. Nggak bisa. Loh, jadi Bu Diani nggak tahu wajah Yesus seperti apa? Ya mana kita tahu wajah Yesus, karena kan aku hidup di zaman mana ini sekarang, aku aja lahir tahun 74, manalah tahu aku. Itu kan foto-fotonya banyak di Google, nggak dipilih. Oh, itu sayang, foto-fotonya itu kan yang diimani orang, yang dibayangkan orang, yang dihayalkan orangnya. Beginilah foto itu, gitu. Bukannya itu gambarnya sebenarnya. Tapi kan yang mati itu badannya Yesus, yang mati menebus dosa itu badannya atau Allahnya sih? Aku agak bingung ya. Yang mati di kayu salib gitu ya, yang mati di kayu salib manusia dagingnya di bumi. Nah, manusia dagingnya itu yang menebus dosanya atau Allahnya yang menebus dosa? Yang mana ya?
Yang menebus dosa itu memang kan dibilang di dalam Yesaya Allah penebus dosa kan katanya, tetapi melalui darah Yesus menebus kita dari dosa. Apa itu nggak gitu. pengecut ya? Katanya ngomong penebus dosa, tapi yang mati malah daging. Karena gini, kita kan nggak boleh berhubungan dengan Allah karena kekotoran kita, karena dosa kita. Manusia ini kan berdosa. Jadi kita harus ada penghubungnya, itulah. Ya bilang aja, Allah tuh harusnya bilang aja, penghubung kita lah nanti yang mati menebus dosa. Harusnya kan gitu. Jangan ngomong Allahnya, jadinya kan nggak sah gitu. Terus kenapa di perjanjian lama disuruh memotong darah binatang supaya menebus dosa? Ya iya, itulah kenapa penebusan dosa itu pakai binatang gitu, bukan Allah sendiri atau manusia. Nah, itulah. Jadi sekarang kenapa darah yang suci? Karena tak berguna lagi katanya. Untuk apa aku lagi itu sembelih? Enggak perlu lagi aku. Kenapa ngomongnya bukan inilah perantaraku yang akan menebus dosa. Dia kan ngomongnya Allah, akulah sendiri yang akan menebus. Kan gitu katanya. Makanya dibilangnya kan akulah Allah penebus itu kan katanya. Tapi yang mati malah daging manusia yang mati. Gimana ini? Ya itu kan sebagai nggak mungkin lah dagingnya yang menjadi apa kan? Pendusta berarti ini Tuhannya nih. Simbol lah manusia itulah yang mati, bukan Tuhannya yang mati. Salah. Tuhan ya kalau gitu kan jatuhnya simbolis penebusan dosa. Kalau misalnya simbolis berarti juru selamat juga simbolis, surga dan nerakanya juga simbolis jadinya. Bukan. Yang aslinya apa? Begini, setelah sudah saya ditebus dengan cuma-cuma, tapi aku tidak bisa merdeka, nggak bisa aku melakukan dosa banyak-banyak, nggak boleh juga aku membunuh, karena sudah tadi aku ditebus dengan cuma-cuma. Kalau dulu kan setiap melakukan dosa, memotong sapi, kalau dia desa, kalau dia manusia burung merpati atau anak domba. Kalau miskin kaya dia kan beda-beda dia apanya kan? Iya, karena gini posisinya Bu Darni. Kenapa cuma-cuma? Karena daging manusia itu receh buat Tuhan, nggak ada harganya sama sekali. Nah itulah sama juga itu kan, mana ada harga kita manusia ini, nggak ada. Ya itulah. Jadi ngapain menyembah Yesus gitu? Karena Yesus itu kan nama dagingnya bukan nama rohnya, ya nggak? Yang disembah yang di surga loh, yang disembah Tuhan roh yang di surga, yang di bumi tak disembah dia. Nah itu yang Tuhan roh ya. Oke. Cuma kan ketika Yesus ada di bumi kan taunya, coba Yesus pas di surga ngomong apa aja dia? Ngomong apa aja dia pas di surga? Ya, maksudnya mau apa di surga? Iya, Bude Arni itu kan menyembah Yesus. Kenapa? Karena perkataan-perkataan Yesus yang di dunia, otomatis Yesus yang di dunia itu kan dagingnya Yesus yang ngomong. Nah sekarang kalau memang menyembah Yesus yang di sorga, mana perkataan Yesus yang di sorga yang nggak pakai daging? Mana? Kan kata Yesus waktu dia mengajarkan manusia berdoa, inilah doa yang diajarkan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Kan kelak Yesus kan akan kembali ke surga supaya manusia itu di bumi berdoa kepada Allah. Bapak kami itu Yesus. Iya, Bapak itulah Yesus itu. Oh, Bapak itu Yesus. Nah, terus Allah Bapa yang di sorga siapa? Ya, Allah Bapa di sorga itulah Elohim itu, penguasa Elohim yang itu. Jadi ini Elohim ini Yesus bukan? Iyalah. Ada dua Yesus jadinya. Setelah sudah kembali dia ke sana bersatu. Ada dua Yesus ya? Jadi waktu di bumi Yesus itu adalah wujud dari Allah, cahaya Allah. Kenapa Yesus yang di bumi ini nggak pernah ditanggepin doanya sama Yesus yang di sorga? Kenapa? Maksudnya kayak mana sih? Yesus kan berdoa tuh, ya Bapa, ya Yesus, jadikanlah cawan ini sebagaimana kehendakmu. Kenapa nggak dijawab gitu? Terus pas Yesus, Eli lama sabaktani, Yesus, kemana engkau? Kenapa nggak dijawab juga? Kenapa kok kayak nggak kenal ya? Supaya genaplah nubuatan para nabi. Karena kan sudah dibuatkan. Supaya genaplah nubuatan para nabi sudah yang dicatat di dalam Yesaya tadi. Dia akan ditombak, dia akan penombakannya. Cuma kan gak nyambung. Yang gua tanya, kenapa tiap Yesus mencoba berinteraksi dengan Yesus yang di sorga nggak pernah jawab? Apanya nggak pernah jawab? Buktinya kan dia bangkit kan? Kalau nggak jawab, bangkit, tapi ngobrol nggak? Bangkit tuh ngobrol nggak sama Yesus yang di sorga? Masa kalian nggak meyakini Allah Maha Kuasa? Nggak sanggup kalian menangkap? Iya, Allah Maha Kuasa kami meyakini gitu. Tapi Yesus ini kenapa nggak pernah ditanggepin obrolannya? Kalau nabi-nabi yang lain kan Tuhan itu selalu ngobrol sama nabinya kan gitu. Nah kalau Yesus ini yang di perjanjian baru kenapa nggak pernah diajak ngobrol?
Lihat dulu nabi yang lain deh. Mana lebih yang ditanggapi? Yesus bangkit naik sekarang di surga. Kayak Kalau nabi Elia, yang lain, 1 Raja mati. 9 gitu. Firman Tuhan menghampirinya ke dalam goa. Kayak Musa disamperin, Ya. "Hai Musa, pergilah ke Farao." Itu kan Tuhannya ngajak ngobrol gitu. Sayang. Ya. Ini kok Yesus tuh nggak pernah diajak ngobrol ya? Karena mereka itu tidak tercatat sebagai penebus, enggak. Dia hanya nabi biasa aja, Elia, Abraham. Oh, kalau nabi biasa Muhammad. diajak ngobrol, kalau yang bukan nabi biasa nggak diajak ngobrol gitu. Gitu dia. Jadi dia aneh. macam-macam cara Tuhan menampakkan dirinya. Tapi kalau Yesus ini kan memang dia sudah secara tersendiri. Dia itu memang wujud dari Allah itu, cahaya dari Allah itu dia. Nah itulah kalau kenapa Bu Dermi gue tuh kurang percaya sama Yesus, karena Yesus tiap mau ngapa-ngapain Tuhannya nggak pernah nanggepin. Enggak lah, salah. Kalau nggak ditanggapi nggak mungkin Yesus bangkit kembali ke kerajaannya. Dia sekarang berada di surga. Ya itu kan mati kata dan Yesus, hidup. bukan kata Tuhan yang di sorga. Iya nggak? Ya, sekarang ku tanya. Yesus sekarang banyak klaim Yesus, tapi nggak pernah di mana terbukti. sekarang Yesus berada? Di mana rupanya emang sekarang Yesus berada? Kalau Di langit. memang dia nggak ditanggapi Allah, hah? Di langit. Oh, salah. Yesus sekarang berkuasa di surga. Matius 28 ayat 18. Yesus berkuasa di surga. Nah itu katanya. kata Allah Bapa atau kata Yesus itu? Ya, itulah catatan para nabi. Ya itu kata Allah Bapa atau kata Yesus? Itu kata firman Tuhan yang tercatat di dalam Ya Matius. firman Tuhan tuh siapa? Matius berapa sih tadi? Emangnya lucu kalian, pertanyaan orang gila. Mana pula Allah langsung datang ke bumi mencatat di dalam buku. Iya, coba tadi contoh yang aku berikan, Tuhan itu selalu ngajak ngobrol orang-orang pilihannya, selalu diajak ngobrol. Di perjanjian lama tuh Tuhan selalu ngobrol tuh, selalu berkomunikasi. Kita masuk ke perjanjian baru, tiap Yesus ngomong apa-apa nggak pernah digubris, nggak pernah ditanggepin. Kenapa? Kenapa nggak digubris? Orang dialah Tuhan itu sebenarnya. Tetapi waktu disalib dia keluar, ke rohnya itu keluar dia. Nah itu pas rohnya keluar, kenapa nggak ngobrol sama Yesus yang mati itu? Kenapa nggak ngobrol roh yang keluar ini gitu? Apanya mau diobrolkan ke yang mati? Mau apalah kata Allah ini? Hai kamu, ayo dengan kuasaku bangkitlah, maka bangkit dia. Kan bisa kayak gitu ngobrol. Bangkit dia kan dengan kuasanya. Kalau memang nggak digubris Allah Yesus itu mati membusuk di tanah. Oh Kang kawan, Gurunda kena report, dihapus dari live, nggak bisa masuk lagi Gurunda. 3 makanya 3 Ya udah. tadi. Gurunda ayo kita nantikan lagi untuk bikin akun baru gitu. Bikin satu lagi Dan ya. Gurunda juga kan udah 2 jam nih. Ini aja Gurunda, buka live baru aja Gurunda, karena ini seru ini. Banyak yang bisa kita buka. Bikin akun 9 berarti ke 9. Bikin Bang Zuma 09 sampai 15 Gurunda. Ayo staff-staffnya bantu bikin akun. Kasih Gurunda passwordnya. Aku aja udah 5 nih Bang, ke 5. Ayo kita lanjut lagi ya Bu Derni ya. Kita lanjut lagi ya. Nah, itu kan pertama Bu Derni, kita berasal dari topik gitu. Kata Bu Derni, dagingnya Yesus itu bukan Tuhan. Jadi kalau kepisah ya tetap nggak ada yang dituhankan dari kepala ataupun badannya kan gitu. Nah posisinya semua perkataan yang keluar di Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu kan perkataan dagingnya Yesus. Gitu loh. Maka dari itu yang aku tanya, gimana caranya menuhankan Yesus yang bukan daging, padahal Yesus yang bukan daging nggak pernah ngobrol. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Yesus yang daging ini tiap mengklaim dirinya dari sorga, dari apa kayak Tuhannya nggak pernah nanggepin, kenapa gitu? Udah, silakan. Hilang-hilang suara lu, Res. Aku kan? Oh hilang-hilang. Kalau kami, Kenapa ya? iman kami orang Kristen, kenapa kami menuhankan Yesus? Hah? Ya lanjut. Udah? Jadi kenapa kami ini iman Kristen ya? Kalau kalian terserahlah. Iman kami kenapa kami menuhankan Yesus itu? Karena dialah yang akan menebus kami, dan dialah yang akan juru selamat kami, dan dialah akan menentukan kami itu dibawa ke kerajaannya atau tidak. Makanya dia akhir nanti dia juga yang akan datang mengumpulkan segala bangsa. Nah, kan luar biasa itu. Terus apa hubungannya sama yang gua tanyakan? Apa hubungannya sama yang gua tanyakan? Nah, itulah makanya kenapa kami menuhankan Yesus.
Kalau semua pertanyaanmu itu kadang pertanyaan orang gila yang tidak kami inginkan. Nah, gitu. Iya, Yesus. Apa ya udah. Apa yang nggak gila deh. Karena kan kita sudah kami imani. Alkitab, coba kami nanyain Al-Quran kalian, kurasa kalian pun gila. Iya kan? Enggak sih, aku biasa aja. Nah, pertanyaannya lagi ya. Ketika Yesus bilang apa tadi, menebus dosa, bla 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 bla. Kenapa Tuhannya yang di sorga nggak pernah mengkonfirmasi, nggak pernah mengiyakan gitu? Kenapa ya? Karena ini kan harus dilalui semua. Kita para nabi itu harus digenapi. Jadi kalau nanti dia langsung bergerak, langsung dipotongnya semua orang, langsung dihancurkannya. Sebentarnya Tuhan itu menghabisi manusia ini 1 menit pun bisa. Diketikannya tombolnya hancur semua. Tapi kenapa harus dijalani? Memang itulah nubuatan para nabi harus dijalankan supaya tetap benar. Ya ini mana nubuatannya Tuhan? Mana nubuatannya Tuhan kalau Tuhan itu akan disiksa gitu, atau anaknya Tuhan itu akan dibunuh? Ada di mana tuh nubuatannya tuh? Dinubuatkan di dalam Yesaya 53. Yesaya 53, kita lihat Yesaya 53 di sana sudah tercatat dia semua di sana. Di sana dia ditikam. Wah, ini seru ini Yesaya 53 nih, kita lihat nih. Oh, Yesus matinya ditikam ya, bukan disalib ya? Baru tahu kan juga. Kan ditombak dia kan, ditikam dia kan. Harusnya pisau kalau gitu lambangnya Kristen, bukan salib. Nah, itulah pertanyaan orang gila tadi saya. Orang gila kan gitu bertanya. Semua ditanyain. Tadi yang bilang tikam siapa? Yang bilang matinya Yesus ditikam siapa? Di sini gue cuma mengiyakan. Coba baca di dalam Yesaya 7 tadi. Yesaya coba kita baca. Yesaya 53 ya, kita baca ya. Ditikam. Ada itu ditikam. Udah itu pakaiannya pun dibagi-bagikan. Iya, ya udah kan, berarti ini ya kekristenan kawan-kawan. Ini pelajaran dari Bu Darni, Mbak Keko salah kamera kan. Ini pengajaran dari Bu Darni bahwa saya Yesus itu matinya adalah ditikam, bukan disalib gitu loh. Ya disalib juga dong, disalib juga. Tapi loh, matinya double-double dong. Dipaku kakinya, semua ada dicatat di situ. Tapi di dalam ya udah kita lihat dulu. Ini matinya brutal berarti Yesus ya. Nah, mana yang ditikam? Bukan ini ya. Keji. Iya, dihina. Saya berapa sih? 53 berapa sih? Saya 53. Ayat 7. Oh, 53. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba gitu. Nah, ini kalau kita lihat ini Yesus kan protes ini waktu disalib, mau kabur dia. Dia membiarkan dirinya atau mana ada protes dia waktu ditikam? Mana apa protesnya? Hanya dia berdoa. Oh, enggak waktu ditikam enggak, tapi waktu mau ditangkap kan dia kabur kan ya. Suruh beli pedang. Res itu ada bulu apa yang digunting itu? Kok ada bulu yang digunting? Mana? Oh iya ini. Nah, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Bulu apa? Dia tidak membuka mulutnya. Nah, ini kan salah semua ini. Coba kita lihat. Membiarkan dirinya ditindas. Salahnya di situ. Bulu apa dulu? Bulu apa yang di ini? Bu Darni, bulu apa yang digunting? Bang Hen, siapa yang bicara ini? Bang Hen atau Bang Hen ya? Bang Hen. Bang Hendi ya. Perhatikanlah waktu dia dibawa ke disalib itu kan dia kan mengikuti aja dia kan. Bukan nggak bisa dia sedangkan kan tentara Romawi itu dipotong siapa itu si Judas? Siapa yang motong telinganya itu? Diambilnya telinganya itu disambungnya balik. Bayangkan. Ini orang-orang menggunting bulunya. Maksud saya bulu yang mana nih? Ya itu maksudnya, begitulah dia waktu kejadian penyalipan itu. Begitulah dia kejadian waktu dibantai waktu di kayu salib. Itu maksudnya. Jangan gue sampai tanya pertanyaan. Bulu janggut apa bulu kumis? Entah bulu apapun itu. Suka hati kalian aja lah. Gimana sih? Nah, kita lihat ya di sini ya. Tetapi dia membiarkan dirinya ditindas gitu. Dia katanya dia membiarkan dirinya ditindas. Nah, coba kita lihat di sini ya. Iya. Padahal tengok. Membiarkan itu gimana sih? Orang mati aja dibangkitkannya. Orang pendarahan sudah 16 tahun aja disembuhkannya. Orang yang buta aja bisa dimelukkannya. Apalagi membasmi orang Roma itu. Nah, itu dia membangkitkan, menebus kayak gitu-gitu. Tapi ketika murid-murid Yesus matinya itu aneh-aneh oleh Romawi, kenapa Yesus nggak menyelamatkan?
Begitulah harus dilalui saya. Sekarang juga kita di bumi ini orang-orang yang mati. Contohnya kayak kami lah pengikut Yesus. Kan banyak juga dihina-hina, diejek-ejek. Nah, coba. Kenapa di sini Yesus malah protes gitu, bukannya membiarkan penamparan kan di sini ya? Maka mulailah imam besar menanyai Yesus tentang murid-muridnya. Oh ya, di sini. Jawab Yesus kepadanya, aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat sembunyi orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah bicara sembunyi-sembunyi. Mengapakah engkau menanyai aku? Protes mulu dia. Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh mereka tahu apa yang telah kukatakan. Salah kalian. Nah, di sini kan lihat. Iya, tunggu. Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, "Begitukah jawabmu kepada imam besar?" Di sini Yesus bukannya ya terima kasih untuk tamparannya, nggak begitu. Dia begini, jawab Yesus kepadanya, "Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapa engkau menampar aku?" Lo kok protes? Ya kan memang betul. Itu kan pada waktu Lo katanya membiarkan tadi kan di sini dibilangnya membiarkan dirinya ditindas. Ini ngapain protes? Sekarang kutanya kalian dulu, apalah keuntunganmu untuk mengobrak-abrik isi Alkitab ini? Ini gini. Ketika pertanyaan ini Alkitab ini adalah Alkitab yang kami hormati, yang kami sucikan. Tetapi kalian jangan seenak kalian mengobrak-abrik Alkitab. Kalau terobrak-abrik, maka bukan biblosnya, bukan kitab sucinya yang salah, tapi konsep keimanannya kalian yang berantakan, gitu loh. Mau melancarkan Alkitab ini? Bukan. Bu Darni harus dipahami ya. Perhatikan kata-kataku. Perhatikan Bu Darni. Bu Darni. Ini Alkitab kami ini sepantasnya kalian tidak bisa kayak gitu bertanya. Iya. Itu pertanyaan. Gimana kalau aku menanyain Alkitab ini? Mau tes lagi Alkitab kami. Kalau kita baca dengan jujur, sudah 360 derajat. Enggak. Ya walaupun ini kitab suci, tapi semua yang dikatakan oleh Bu Darni itu semuanya bohong, tidak tertulis. Itu urusan kalian, derita kalian. Ini Alkitab kami. Jangan berani-berani kalian mengobrak-abriknya. Ya itulah kenapa kami mau keluar dari derita kami dengan cara apa? Membantahi semua perkataan kalian yang tidak tertulis, Bu Darni. Kalaupun ada manusia yang menurut sama kalian itu orang-orang bodoh, yang mau meninggalkan Yesus dan meninggalkan Alkitab, itu orang-orang bodoh yang tak belajar. Samuel itu yang Pak Dokter itu bodoh berarti ya? Padahal dokter loh. Bisa juga bodoh dia. Tinggalkannya Yesus, bodoh termasuk. Bukan dokter. Aku aja tahu apa kerjaku, jual bannya aku. Tapi nggak bisa aku dijatuhkan imanku tentang Yesus. Nggak bisa. Berarti aku lebih belajar dari dia. Kalau dia orang yang terpelajar, orang yang sudah belajar. Udah. Sabar. Enggak, kalau kitab suci diimani nggak mungkin jadi Kristen, Bu Darni. Kalau kitab suci diimani nggak mungkin jadi Kristen. Banyak manusia-manusia bodoh itu yang tertulis di Korintus itu. Jangan dipancing. Bu Darni. Kalau sama aku kayaknya emosi terus. Bu Darni, saya dengar dari awal sama Bang Juma, Bu Darni ya. Kalau Yesus bukan Tuhan, Bu Darni berjanji dibakar. Maksudnya apa tuh, Bu? Katanya tadi kalau memang Yesus Tuhan nanti kelak, kayak mana itu? Katanya, ya aku bilang aku siap dibakar. Kalau memang begitu, ya ku jalanilah hukumku. Karena sudah itu yang ku apain, ku praktekkan dalam hidupku. Itu janjinya loh, Res. Kalau Yesus bukan Tuhan berjanji dibakar loh. Aku berjanji, memang dibakar kan? Memang dibakar. Nanti orang-orang yang melakukan kejahatan. Tapi Yesus mengaku utusan bagaimana? Iya memang dia di bumi ini dikatakan utusan, dikatakan nabi, dikatakan lebih daripada nabi, dikatakan
sangatlah perkasa. Dikatakan dia dia Daud, ngarang lagi aja. dikatakan dia punya ajaib. Banyak dia disebut. Dikatakan dia Tuhan, dikatakan dia Mesias, dikatakan dia Kristus. Pilih, mana mau pilih? Terus yang Sesuai. Tuhan, Ya, yang dikatakan dia Theos ada nggak? Dia dikatakan dia adalah Theos gitu. Ada nggak? Ya, itu kan di bahasa Greka ya, bahasa Greka Iya. ya. Kita bahasa ada nggak? Indonesia lah. Yesus Jangan adalah ke Greka Theos kita. gitu. Ya nggak apa-apa. Yesus adalah Theos, ada nggak Theos? Ayo dong. Theos. Theos itu kan Tuhan kan? Iya. Theos Tuhan ya. Ada nggak? Iya. Kalau di Alkitab nggak ada. Saya bisa sedikit. Nggak ada. Oh ya, wes satu kalau gitu. Itulah yang gue bilang dari tadi gitu. Apa yang dikatakan Budi Armi semuanya tidak tertulis. Itulah yang kami bantahi. Apa? Di buku originalnya itu kalau di translation udah dibuat lah yang mengerti orang-orang. Ya udah. Di mana sih tertulis Yesus Tuhan di mana? Di mana Yesus tertulis Yesus Tuhan di mana? Tapi sewaktu dia berada di bumi, murid-muridnya pada saat itu menyembah dia, tidak ada dia menolak. Nah itu di mana? Di mana ketika menyembah dia disebut Tuhan di mana? Tunggu ya, aku tengok ayatnya ya. Kalau kayak gitu kan Samuel juga disembah Daud, Samuel nggak menolak, kan sama aja kalau. Tapi Samuel kan nggak ada dicatat sebagai hakim yang adil kelak dan mengumpulkan segala bangsa. Adakah dicatat Samuel? Kelak dia akan mengumpulkan segala bangsa di hadapannya? Ada? Di mana? Beda kan? Yesus hanya Yesus. Itu aja. Itulah kalian kelodingan kalian. Islam itu. Apanya Islam? Islam. Yang mengumpulkan semua bangsa dalam satu bahasa dan satu kiblat itu Islam, bukan Yesus. Oh, salah. Yesus akan datang bersama para malaikatnya. Dia akan membalas setiap perbuatan orang. Dia akan mengumpulkan segala bangsa. Ada dalilnya, nggak hoax. Matius 25 ayat 31 dan Iya, nah itu kan kalau Yesus kan itu masih lama, itu masih jauh. Kalau kita kan sekarang aja lihat mana yang terkumpul dalam satu bahasa, satu kiblat, satu gerakan, satu takbir, siapa? Islam. Terus Bang Andi, jika nantilah kelak Yesus datang mengumpulkan segala bangsa, pasti ikut Indonesia dikumpulkan kan? Arab pun dikumpulkan. Iya. Bagaimana lah nanti wajah-wajah Bukan kalian Yesus melihat yang dia? Kalian ngumpulin. sudah menolak dia Yesus Tuhan. Yang ngumpulin itu bapaknya Yesus. Yesus mengumpulkan itu sebagai utusan Bang Andi, bener di situ, bukan sebagai Tuhan dia. Nah ini makanya di mana dalilnya dulu deh, Bu Darni, dalilnya di mana Yesus itu Tuhan mengumpulkan diri sebagai Tuhan tuh di mana? Kalau sudah dia mengumpulkan bangsa di hadapannya akan membalas setiap perbuatan, itu sudah Tuhan di dalam Matius. Iya, nah 25 itu sudah Tuhan. Itu di mana? Di mana dia itu Tuhan tuh di mana? Dalilnya di mana ayatnya? Ayo dong, masa udah beriman dari tahun 1300. Udah dia kan lahir di tahun 1921, udah lama jadi Kristen, harusnya kan dapat tuh dalilnya di mana? 74 dia lahir. Kalau ada manusia Salah, maaf. Bang Andi, kalau ada manusia lagi tidak percaya dengan ayat ini, Yesus akan mengumpulkan semua bangsa dan dia akan turun bersama para malaikatnya dan Yesus akan membalas setiap perbuatan orang tidak tahu Yesus itu Tuhan. Udah on kali lawa itu. Ya itu sama juga dalam Islam juga Nabi Isa turun lagi. Ada akan menopang sayap-sayapnya malaikat dan turun di Menara Putih Damaskus dan ikut sholat dengan Islam. Sama itu. Cuma Nabi Isa, Beda, bukan Tuhan beda. Isa. Kalau Tapi tahu masih bukan- nggak ada dibilang mengumpulkan segala Bu Darni, bangsa. cara membalasnya Bu Darni, dia pakai Matius 7:23. Hanyalah kau di hadapan kau sekalian pembuat kejahatan. Itu cara membalasnya. Diusir Udah, itu yang bukan saya, itu udah ayat yang pamungkas pemakan. itu. Itulah Bu Darni ayat dengerin paling dulu. Iya, benar. hebat di dunia ini. Bu Darni dengerin dulu. Yang diusir Ada itu kalau- nanti, yang tunggu diusir dulu, itu, Bang dengar dulu Sidik, Bu Bang Darni. Sidik. Bu Darni, yang diusir Oke, itu oke. yang memanggil dia Tuhan. Bermukjizat atas nama Yesus, mengusir setan atas nama Yesus, makan babi, tidak disunat. Itu nanti diusir sama Yesus waktu dikumpulkan. Gimana itu? Iya. Begini. Iya, kalau katanya kami iya. Tunggu dulu. Iya. Bukan. Maksudnya yang diusir itu Udah diain ya ngapain dilanjut kalau udah diain. Udah yang tidak melakukan kehendak Bapa, tahu nggak kalian apa kehendak Bapa? Contoh, menguduskan hari Sabat. Orang Islam menguduskan hari Jumat. Itu yang diusir.
Bagaimana yang kalau hari Minggu? Ya. Jumat malam ya udah. Terus kenapa Islam kena kutuk gitu loh? Salah. Mana pula? Maksudnya kapan masuknya tiba hari Sabat itu? Hari Jumat. Terus kapan Sabat mulainya? Minggu pagi. Budarni, jadi gimana orang yang buat patung itu Budarni? Diusir juga yang buat patung. Oh iya pasti dong, udah pasti dong. Kita kan tidak, kan udah dibilang hukumnya. Ini bukan aku yang bilang. Gimana nasibnya Bukan Katolik aku yang itu? bilang ya. Hukum kedua aku nggak mau tahu. Mau Katolik mau apapun itu yang penting. Kalau dia membuat patung dan menyembah patung itu dan mempercayai patung itu atau batu itu bisa menghapus dosanya, itu akan diusir. Dia nyahkan, itulah yang dia nyahkan tadi, hanya kepada Tuhan yang di surga kita membungkuk, nggak boleh kepada patung, nggak boleh kepada bentuk benda apa-apapun. Itu makanya dibuatnya 10 hukum. Hukum kedua itu. Banyak Coba Martin Bu kasih ngomong Bu Darni, Pak Martin silakan ngomong. Membantu. Banyak kali itu Pak. Budarni banyak kali yang diusir itu hari Minggu diusir, patung diusir, pemakan babi yang melanggar diusir. hukumnya, yang melanggar hukumnya itu yang diusir. Aku pun nanti kalau melanggar ya diusir lah aku. Yang pemakan babi juga, Bu Darni, yang pemakan babi juga diusir. Ya, karena dibilang kan akan dimusnahkan yang pemakan babi katanya di dalam ayat Yesaya berapa itu? Yesaya 66 ya? Banyak banget orang makan babi, Bu. Bagaimana nasibnya itu? Ya enggak, pokoknya ini ayat, bukan saya mengatakan. Di dalam Yesaya berapa itu? 66 ya? Orang-orang pemakan babi dan makanan yang menjijikkan akan dimusnahkan dari muka bumi ini. Kan katanya? Buset. Bukan aku yang bilang. Aku hanya mendengarkan perkataan Tuhan dan menyampaikan. Maka dibilang Yesus, pergilah ke seluruh bangsa, kabarkanlah tentang Injil dan kebenaran. Aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Kan katanya, kita kabarkanlah yang kita tahu. Siapa mendengar silakan, nggak mendengar juga nggak urusanku. Itu kan urusan Tuhan. Biarlah dia bekerja, memikirkannya benar atau enggak. Kalau makan babi mentah gimana? Babi mentah Bu Darni? Ya namanya udah babi ya nggak bisa dong. Kalau sudah dilarang jangan. Oh, oke. Kan tubuhmu adalah Ka'bah, bait Allah. Jangan kau kotor. Udah lucu. Iyalah, kan tubuh kita ini kita masukkanlah yang bersih-bersih. Janganlah kita masukkan kayak mabuk-mabukan, narkoba-narkobaan, morfin-morfinan, yang kotor-kotor. Janganlah kita masukkan. Namanya milik kita, tubuh kita ini kan bukan punya kita ini. Ini tubuh kita ini adalah milik Tuhan pencipta. Dia yang punya ini. Jadi setelah sudah kita punya, kita makanlah yang bersih-bersih yang kalau tidak tubuhnya sehat. Yesus milik siapa, Bu? Tubuhnya Yesus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat dimanapun sahabat berada. Saya sudah mencoba kembali untuk mengaktifkan akun-akun dari Bang Suma, tapi belum bisa ya. Mudah-mudahan besok sudah bisa, tanggal 1, untuk kembali bisa menyapa sahabat-sahabat dimanapun sahabat berada. Jadi untuk sesi kali ini kita selesai dulu sampai di sini. Di Makassar udah pukul 4 sore. Kita tutup dulu konten kita ini. Insya Allah kalau misalnya nanti ada akun yang bisa bangkit kembali, kita akan menyapa sahabat-sahabat sebentar malam. Kita doakan supaya ada akun yang bisa kita gunakan. Oke sahabat, terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.